Bab 101 Sisa-sisa Phoenix 1. Lan Suerwo benar-benar memeriksa cedera Yun Ce, hasil yang dia temukan membuat dia menghela nafas panjang, tetapi pada saat yang sama, dia mengalami kejutan besar. Itu karena luka Yun Ce jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Bahunya menderita luka yang sangat parah, namun sudah berhenti berdarah dan tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Sebaliknya, itu membaik bersama dengan kecepatan yang sangat mengejutkan yang secara visual dapat dilihat dengan mata telanjang. Ada banyak luka lain di tubuhnya tapi itu semua luka ringan. Tubuhnya dalam kondisi lemah, tetapi itu juga hanya kelemahan, tidak ada cedera pada esensi dan cedera internal juga sangat tidak signifikan. Meskipun dia jatuh dari tempat setinggi itu, dia masih mendorongnya ke arah lain dengan sekuat tenaga, yang membuatnya jatuh lebih cepat. Untuk mempertahankan luka sedemikian rupa adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga. Saat dia mengangkat Yun Ce dari tanah, dia membawanya ke rumput-rumput terdekat dan membaringkannya. Ini adalah pertama kalinya dia memegang tubuh pria, dia memeluknya dengan sangat hati-hati, disertai detak jantung yang tidak terkendali. Kemudian, dia diam-diam menjaga di sampingnya, dan menunggu dia bangun sekali lagi. Ini adalah daerah pegunungan, bukit yang tak terhitung banyaknya yang tidak terlalu tinggi, menyebar ke seluruh bidang penglihatan. Meskipun daerah itu dipenuhi dengan tanaman hijau, itu memancarkan semacam udara yang sangat sunyi. Dari jauh, raungan binatang buas yang dalam sering terdengar. Ini juga menyebabkan Lan Suerwo berjaga-jaga di sisi Yun Ce dan tidak berani setengah langkah darinya untuk mencegah binatang buas mendekat dan membahayakan Yun Ce. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, sudut alisnya tiba-tiba berkedip ketika dia melihat ke arah kanannya. Dalam visinya, 5 orang sedang berjalan di sini, 3 orang dewasa, dan 2 anak. Ketiga lelaki ini tampaknya berusia sekitar 30 atau 40 tahun dan mereka tampak jahat. Mereka mengenakan baju besi jenis yang sama, otot-otot yang terbuka gelap dan kasar, jelas mereka adalah orang-orang yang sering beroperasi di luar. Orang yang tampaknya tertua memiliki tubuh tinggi besar dengan wajah garang sementara Broadax besar diletakkan di atas bahunya. Sebaliknya, yang termuda memiliki tubuh kurus, fitur wajahnya menyerupai monyet dengan mulut bersudut tajam dan dia menyeret tongkat besi raksasa yang panjangnya lebih dari 1 meter. Yang terakhir memiliki wajah menyerupai kuda dan juga membawa tongkat besi raksasa. Dalam hal budidaya mendalam mereka, yang tertinggi sudah di level ke-8 Realem Mendalam Naschen, sedangkan yang terendah juga sudah di level ke-6 dari Mendalam Realem Mendalam. Namun, kedua anak itu tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun. 1 laki-laki dan 1 perempuan, yang mengenakan pakaian kasar. Apa yang mencolok, adalah tanda merah yang sangat dangkal hadir di dahi mereka, bentuknya, seperti sekelompok api yang menyala. Masing-masing lengan mereka diseret secara terpisah oleh 1 orang, yang menuntun mereka langkah demi langkah. Noda air mata yang belum mengering terlihat jelas di wajah mereka. Begitu Lan Suerwo melihat mereka, mereka juga melihat Lan Suerwo. Hampir dengan suara bulat, ketiga pria itu menghentikan kaki mereka pada saat yang sama, mata mereka terkunci erat pada Lan Suerwo dan berkilau seperti serigala ganas. Cepat, lihat cepat, gadis itu di sana, sebenarnya ada seorang gadis yang tampan. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini sepanjang hidupku. Pria berwajah kuda itu berbicara sementara air liurnya mengalir tak terkendali dalam aliran yang berkelanjutan. Pria bermulut tajam itu bahkan lebih tidak malu, kedua kakinya menjepit dengan erat ketika seluruh tubuhnya bergetar, dia hampir 100 kali lebih cantik dari para dewi dalam mimpi ayah ini, kakiku bahkan akan menyerah. Jika kita menangkapnya sebagai pengantin kapten kita, kapten pasti akan menjadi gila dengan kebahagiaan dan bahkan mungkin memberi kita posisi wakil kapten. Petik 2. Apakah kamu benar-benar bodoh? Pria Broadax memukul pria bermulut tajam di leher. Dia kemudian menjilat sudut mulutnya dengan keras ketika matanya menunjukkan kilatan cabul, jika kita membawa gadis ini kembali, kapten pasti akan melakukan aktivitas setiap malam. Apa yang tersisa bagi kita? Untuk bertemu seorang gadis cantik di tempat ini, itu hanyalah hadiah yang dikirim kepada kita oleh surga. Petik 2. Mata pria bermulut tajam itu tiba-tiba bersinar dan kedua kakinya menggigil bahkan lebih intens. Dia terus-menerus mengangguk tanpa henti, benar. Kanan, Big Bro benar, lalu tunggu apa lagi? Namun, sementara gadis cantik ini hanya terlihat berusia 18 atau 19 tahun, dia sebenarnya memiliki budidaya dari Realem Mendalam Naschen Mendalam peringkat 8. Pria Broadax sedikit mengernyit. Apa, Mendalam Realem peringkat baru lahir 8? Baik pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda sangat terkejut. Untuk memiliki kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda, dia mungkin sebenarnya adalah murid keluarga yang hebat, atau bahkan mungkin pada tingkat kejeniusan. Jika kita bertindak, dan keluarga di belakangnya secara kebetulan tahu. Petik 2. Lihatlah betapa tidak menjanjikannya Anda. Pria Broadax meliriknya dengan jijik. Dia kemudian menjilat bibirnya, dan tertawa terbahak-bahak. Kapan kita, kelompok iblis penyihir hitam tidak pernah hidup sehari pun di ujung pisau, dan siapa yang pernah kita takuti? Bahkan tidak menyebutkan bahwa dia mungkin seorang murid dari keluarga besar, karena dia telah bertemu kita. Bahkan jika dia adalah putri kaisar saat ini, hehehe, kita akan tetap bertunangan. Untuk dapat menikmati wanita cantik di dunia lain yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam mimpi seseorang, sangat berharga bahkan jika kita mati setelahnya. Petik 2. Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda itu sama-sama mengangguk seperti cewek mematuk nasi, dan bersemangat sampai-sampai mereka hampir lupa cara berjalan dengan benar. Meskipun suara mereka rendah, itu sudah cukup untuk didengar dengan jelas oleh 2 anak yang mereka seret. Ekspresi ketakutan dan khawatir terungkap di wajah mereka. Bocah kecil itu menahan napas, lalu tiba-tiba berteriak dengan keras, "Kakak perempuan, cepat lari. Mereka orang jahat, mereka ingin melukaimu." Ah!
Dikirim ke tanah dengan tendangan dari pria berwajah kuda, bocah kecil itu menjerit menyakitkan. Gadis kecil itu buru-buru berlari untuk membantunya dan kemudian mulai menangis sambil memeluknya. Suara anak kecil itu dan pemandangan yang terjadi sesudahnya benar-benar dilihat dan didengar oleh Lan Suerwo. Dia sedikit mengerutkan kening dan berdiri dari tanah. Tapi sekarang pria berwadas dan pria bermulut tajam sudah mendekat dan berdiri di depannya dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum tidak senonoh. Mata pria bermulut tajam itu mengungkapkan cahaya cabul yang tidak bisa lagi terlihat jelas, menggosok kedua jari tangannya bersamaan, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama. Jika tidak karena takut pada kultivasi mendalam lawan yang berada di tingkat ke-8 dari Naschen Realm, dia akan sudah angsa menyelam, adik kecil, mengapa kamu di sini sendiri? Apakah kamu tersesat? Ingin kakak ini membawamu pergi dari sini? Petik 2. Lan Suerwo telah menghadapi tatapan dan sikap yang sama beberapa kali sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang begitu mencolok tentangnya, tanpa berusaha menyembunyikannya sedikitpun. Alasannya sangat jelas, itu karena ini adalah hutan belantara. Selain itu, dia sendirian-sendirian. Jijik yang dalam terlihat dari antara kedua alisnya saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, lepaskan kedua anak itu, lalu nyahlah. Bahkan jika bocah laki-laki itu tidak berteriak sebelumnya, dia masih bisa tahu dengan pandangan, bahwa kedua anak itu diculik secara paksa oleh mereka. Yoh, lelaki berwadas itu tertawa, bukan hanya gadis ini cantik, dia juga cukup berani. Kita bersaudara di sini, dapat menyegarkan diri kita dengan baik kali ini, hehehe. Petik 2. Kakak, cepat lari. Mereka adalah orang jahat yang sangat kuat. Menjalankan. Gelombang. Bocah lelaki itu meneriaki Lan Suerwo sekali lagi, tetapi sekali lagi ditampar ke tanah oleh pria berwajah kuda yang dengan kejam berbicara, jika bukan karena fakta bahwa Anda masih memiliki sedikit nilai, ayah ini akan merobek Anda berkeping-keping lama. Jika Anda berani berteriak lagi, Anda lebih baik percaya bahwa ayah ini akan merobek mulut Anda terlebih dahulu. Petik 2. Anak laki-laki dan perempuan itu saling berpelukan erat. Ketakutan bisa terlihat di mata mereka ketika seluruh tubuh mereka bergetar dari kepala sampai kaki. Kemarahan muncul di wajah Lan Suerwo, hanya karena fakta bahwa anak lelaki itu telah berteriak dan memperingatkannya tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia sudah tidak dapat terus duduk dan menyaksikan mereka dibawa pergi oleh ketiga orang jahat ini. Namun, Yun Ce berbaring tepat di sampingnya dan jika dia bertarung dengan mereka, ada kemungkinan melibatkannya. Dia mengepalkan tangannya dan dengan marah berkata, aku akan mengatakannya lagi, lepaskan kedua anak itu, lalu cepat-cepat enyahlah. Petik 2. Hehehe, menghadapi teguran Lan Suerwo, tidak hanya trio tidak goyah sedikit pun, mereka malah mulai tertawa terbahak-bahak. Lelaki berwadas itu menjawab, apakah si cantik ingin kita nyah? Tentu saja kami berharap untuk itu. Tapi saya tidak tahu apakah kecantikan ingin kita pergi bersama kami di sini. Atau enyahlah bersama kami di rumput, atau mungkin enyahlah bersama kami di tempat tidur. Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda secara bersamaan tertawa terbahak-bahak. Alis Lan Suerwo merosot saat ekspresinya tertutupi oleh pertapaan yang membeku. Dia berbicara dengan suara rendah, kau mencari mati. Ketika suaranya memudar, dia membelai tangan kirinya dengan tangan kanannya. Sebuah pedang panjang yang pucat seperti batu giok putih tiba-tiba digenggam di tangannya. Seketika, mata trio pria berwadas itu langsung menyala, cincin spasial. Ini sebenarnya cincin spasial. Kali ini kami benar-benar mendapatkan jackpot. Dari penampilannya, pedang ini juga bukan senjata yang umum. Petik 2. Bahkan cincin spasial tingkat terendah memiliki label harga yang mahal, itu jelas bukan sesuatu yang orang biasa mampu. Ketamakan yang tebal sekarang mulai terbentuk dalam tatapan cabul ketiganya. Pada saat ini, Lan Suerwo mengambil langkah maju untuk mengayunkan pedangnya ke arah pria berwadas. Pria berwadas memiliki kekuatan di tingkat ke-8 Naschen mendalam realem, dan merupakan ancaman terbesar. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kita, ketiga bersaudara itu, mendisiplinkan cantik mungil ini. Dalam suara tawa sombong, lelaki berwadas mengangkat berwadas besarnya dan secara horizontal menyapu ke arah pedang giok Lan Suerwo. Pria bermulut tajam yang pergi kepadanya juga tertawa cabul ketika dia secara bersamaan meraih tongkat besi dengan kedua tangan dan dengan kuat mengayunkannya keluar. Kapak dan pentung bertabrakan dengan pedang giok Lan Suerwo satu demi satu, mematahkan postur pedang Lan Suerwo dan menyebabkan pergelangan tangannya merasakan sakit yang tumpul. Dia dengan cepat mundur selangkah ke belakang. Dengan teriakan rendah, pedang panjang itu menggambar busur miring yang secara bersamaan menghalangi kemajuan keduanya. Seven Star mengatur bulan. Setelah menyodorkan pedangnya, beberapa lusin lainnya tanpa henti mengikuti. Bentuk pedang tak henti-hentinya, di tengah-tengah gerakannya yang seperti tarian, pedang panjang putih jade melepaskan gelombang dan gelombang bayangan putih cemerlang. Kekuatan mendalamnya saat ini berada di tingkat ke-8 dari Naschen Realm, yang cocok dengan pria berwadas. Tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia masih cukup muda, tidak mungkin baginya untuk menandingi pria berwadas dalam hal pengalaman pertempuran dan ketebalan energi yang mendalam bahkan lebih tak tertandingi. Bahkan tidak menyebutkan kapal ke-7 tambahan dari Naschen mendalam realem, bahkan ketika dia hanya menghadapi pria berwadas saja, dia akan berada di pihak yang berjuang. Dan tidak jauh, masih ada pria berwajah kuda di tingkat ke-6 Naschen realem yang mendalam, yang masih bersembunyi di sana saat dia menahan kedua anak itu. Setelah sekitar selusin putaran, semua serangan Lan Suerwo terlempar ke belakang, dan pedang itu hampir meninggalkan tangannya beberapa kali. Pria berwadas tertawa dan tiba-tiba melompat tinggi ke udara ketika kapak raksasa membelah ke bawah dengan kekuatan yang menakutkan. Pousan Jun Destruction. Dong. Postur pedang Lan Suerwo hampir hancur dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia berturut-turut mundur 5 langkah ke belakang.
Lengan kanannya sedikit gemetar ketika pedang panjang itu hampir terlepas dari tangannya sekali lagi. Hehehe, kakak luar biasa. Pria bermulut tajam itu dengan sepatu bot menjilat tersanjung dan kemudian tersenyum dengan tidak sopan. Cantik, kau harus dengan patuh memeluk kami. Jika kita terus berjuang dan secara tidak sengaja merusak tubuh indahmu, tutut, itu hanya akan sia-sia. Petik 2. Dada Lan Suerwo naik turun namun ekspresinya benar-benar tidak terganggu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kalung manik-manik batu permata yang selalu dia kenakan, dan dengan ringan menariknya. Saat kalung manik-manik batu permata itu meninggalkan tengkuknya yang putih salju, aura energinya yang dalam langsung melonjak. Tanpa diduga, matanya yang menawan secara bertahap menunjukkan warna emas yang suci. Saat dia perlahan mengangkat pedang batu giok di tangannya, lapisan cahaya keemasan menyelimuti tubuh pedang dari salju. Bab 102 Sisa-sisa Phoenix 2. Dalam sekejap, ketenangan Lan Suerwo mengalami perubahan besar. Senyum di wajah pria beroadax dan pria bermulut tajam itu lenyap seketika ketika mereka tiba-tiba merasakan tekanan mencekik dari kecantikan tak tertandingi di depan mereka. Bos, apa yang terjadi? Pria bermulut tajam merasakan sesuatu yang salah tentang atmosfer. Kata-kata itu baru saja meninggalkan bibirnya ketika bilah cahaya putih emas melintas dari sisi matanya. Pedang Lan Suerwo terangkat sekali lagi dan menusukkan lurus ke dadanya. Serangan tanpa gerakan aneh, namun auranya jelas lebih kuat dari sebelumnya dengan beberapa lipatan. Pria bermulut tajam itu lumpuh sejenak karena kekuatan aura yang mencekik, tetapi setelah itu, dia mengayunkan tongkat besinya dan dengan cepat menangkis serangannya. Dengan benturan keras, tongkat besi pria bermulut tajam itu dikirim terbang ketika pedang batu giok yang terbungkus dalam cahaya kemasan menusuk dengan kejam ke tubuhnya. Karena kekuatan yang kuat dari serangannya, pedang panjang giok putih membungkus selama sepersekian detik untuk kemudian segera diluruskan sekali lagi. Selanjutnya, sebuah ledakan meletus, kekuatannya yang mengerikan telah menyebabkan pria bermulut tajam itu terbang ke udara dan berguling beberapa puluh meter jauhnya. Seandainya dia menggunakan ujung pedang alih-alih tubuh pedang, pria bermulut tajam itu pasti akan diiris menembus tengahnya. Adegan ini menyebabkan kulit pria beroadax dan pria berwajah kuda itu tiba-tiba berubah warna. Sebelum mereka bisa mengucapkan satu suara, bayangan indah Lan Suerwo sudah bergegas menuju pria beroadax, pedangnya miring untuk diarahkan langsung ke pundaknya. Pendekatan bilah yang kuat langsung memucat kulit pria beroadax. Dengan tidak ada tempat untuk melarikan diri, dia menghimpun semua energi yang dalam tubuhnya sekaligus. Saat dia erat-erat mencengkeram kapak lebar dengan kedua tangan, dia mengeluarkan raungan rendah dan bentrok dengan pedang panjang Lan Suerwo dengan sebuah smash. Bang! Membawa suara yang menusuk telinga dari logam yang bertabrakan, kapak yang lebar bertemu dengan pedang giok dan menyebabkan lelaki beroadax itu tenggelam ke tanah. Di bawah tekanan yang begitu besar, kedua kakinya segera tenggelam ke dalam lumpur di bawahnya. Pedang Lan Suerwo sejenak berhenti, tetapi setelah itu, pedangnya meledak sekali lagi untuk kemudian dengan kejam menyapu dada pria lelaki beroadax itu. Dengan tabrakan, tubuh lelaki beroadax itu berguling beberapa puluh meter seperti labu gulung, dan kapak di tangannya juga telah terlempar. Setelah memutar beberapa putaran di udara, itu mendarat di kaki pria berwajah kuda, menyebabkan dia gemetar ketakutan ketika dia mundur dengan panik. Pria beroadax yang telah dilemparkan beberapa puluh meter jauhnya berdiri lagi dengan cara yang sangat canggung. Dadanya kesakitan yang tak tertahankan dan dia samar-samar menyadari bahwa beberapa tulangnya patah. Namun dia tahu bahwa jika wanita itu tidak berbelas kasihan dan dicincang, alih-alih disapu, dia dan pria bermulut tajam itu akan terbelah dua. Ini juga membawa kesadaran bahwa wanita muda itu berhati lembut dan pasti tidak mau membunuh siapapun. Sebuah gagasan muncul di benaknya. Segera, ia memutuskan untuk berlutut di lantai dan dengan keras memohon pengampunan, Nona, tolong selamatkan hidup kami. Kami bertiga telah melihat tanpa melihat, kami hanya berpikir bahwa Anda memiliki kemiripan dengan seorang dewi yang telah turun ke bumi, jadi kami bermaksud untuk mendekati dan mengagumi Anda. Kami jelas tidak memiliki niat lain, jadi tolong abaikan ini dan biarkan kami pergi. Petik 2. Lan Suerwo menarik pedang gioknya dengan wajah jijik. Tidak ingin melihat mereka lagi, dia berteriak dengan marah, pergi sekaligus. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Petik 2. Iya, tentu saja, kami akan segera pergi, segera. Pria beroadax itu bangkit berdiri dan memelototi dua lainnya yang masih terpana. Keduanya mengikuti petunjuknya dan juga bersiap untuk segera pergi. Lepaskan anak-anak. Dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berteriak ketika pria berwajah kuda itu baru saja akan menyeret kedua anak itu pergi. Pada saat itu, warna kulit pria berwajah kuda itu tiba-tiba berfluktuasi, tetapi setelah mengingat bahwa dia telah mengurangi pria bermulut tajam dan pria beroadax menjadi keadaan menyedihkan dalam 3 gerakan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan melepaskan kedua anak sebelum menyelinap pergi setelah itu. Seandainya Yun Ce masih terjaga, dia pasti akan mengatakan Lan Suerwo untuk membunuh mereka bertiga. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa belas kasihan tidak sering mendapat rasa terima kasih dari pihak lain. Sebaliknya, itu hanya akan membawa masalah tak terduga yang tak terbatas. Ketiganya hampir melanggar dia sebelumnya, dan jelas-jelas ternoda oleh sejumlah besar dosa. Membunuh mereka juga membantu langit memberikan keadilan. Tetapi pada akhirnya, Lan Suerwo bukan Yun Ce. Dia baik hati dan lembut, tidak pernah membunuh siapapun seumur hidupnya dan tidak pernah berpikir untuk membunuh. Dia bahkan tidak memikirkan untuk melumpuhkan anggota badan mereka sebagai hukuman juga. Dalam satu napas, ketiganya berlari cukup jauh. Pria berwajah kuda itu menggertakkan giginya, sungguh keberuntungan yang mengerikan. Keindahan itu tidak terurai dan kami bahkan harus melepaskan kedua bocah itu. Petik 2. Bagaimanapun juga, kita harus berterima kasih kepada surga bahwa kita masih lolos dengan kehidupan kita yang utuh.
Kekuatan mendalam wanita itu ada di realm Deep Through. Saat dia menyeka keringat dingin dari dahinya, lelaki Broadax bergidik dari ketakutan yang masih ada. Dia tidak bisa memahaminya. Awalnya, dia jelas merasa bahwa lawannya hanya berada di tingkat ke-8 dari Naschen Realm, tetapi saat dia menyerang, dia tiba-tiba merasakan peningkatan eksponensial dalam kekuatan yang mendalam. Tingkat kekuatan yang mendalam itu, pasti tidak pucat dibandingkan dengan realm mendalam benar yang telah diperoleh oleh ketiga wakil kapten. Wah, benar. Realm mendalam benar. Baik pria berwajah kuda dan pria bermulut tajam secara bersamaan tertegun, sedikit keindahan hanya selusin atau lebih tahun, bagaimana mungkin dia telah melangkah ke alam mendalam benar. Kapten kami mendekati usia 50 tahun ini, dan hanya di tingkat ketiga dari realm mendalam sejati. Petik 2. Perlu Anda bertanya, wanita itu pasti seorang murid jenius dari beberapa keluarga super. Keluarga besar itu semuanya memiliki sumber daya yang tak terhitung dan keterampilan mendalam sekte, mereka yang di bawah 20 yang telah dapat menembus realm mendalam benar terlalu banyak untuk dihitung. Itu terlalu berbahaya, kami beruntung wanita yang kami temui itu pemarah. Jika dia sedikit lebih agresif, kami bertiga akan selesai di sini. Kapten harus kembali hari ini. Kami awalnya ingin mengambil kredit karena menculik dua sandera, tetapi siapa yang mengira kami hampir kehilangan nyawa kami hari ini. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan kapten secara pribadi memimpin, mari kita kembali dengan cepat. Setelah mengusir ketiga orang jahat itu, Lan Suerwo menghela nafas lega dan mengambil kalung itu di lehernya. Energi mendalam yang dilepaskan dari tubuh kita segera melemah. Setelah 2 napas, itu telah melemah kembali ke tingkat ke-8 dari Naschen Realm. Di depannya, 2 anak yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya menatapnya dengan mata lebar, mata mereka berkaca-kaca dengan air mata yang tidak tumpah. Lan Suerwo berjalan dan membungkuk, bocah laki-laki, perempuan kecil, jangan takut, tidak apa-apa sekarang. Apakah kalian berdua dari gunung? Mengapa Anda ditangkap oleh ketiga orang itu? Dia baru saja selesai bertanya ketika anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut di hadapannya dan menangis sedih dengan suaranya yang tidak dewasa, kakak perempuan, aku mohon padamu. Tidakkah kamu menyelamatkan keluargaku? Orang-orang jahat itu selalu merugikan kita. Kakak perempuan, Anda sangat kuat sehingga Anda pasti bisa mengirim orang-orang jahat itu dengan pukulan. Petik 2. Melihat anak laki-laki itu berlutut, gadis kecil itu juga mengikuti dan berlutut. Sambil memegangi lengan bocah itu, dia menambahkan dengan suara berlinangan air mata, kakak, tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Petik 2. Lan Suerwo sedikit terkejut masih sesaat sebelum membelah tangannya untuk memegang masing-masing dengan niat menarik mereka dari tanah berdiri, cepat. Meskipun dia hanya seorang bocah lelaki berusia 7 hingga 8 tahun, dia memiliki sifat keras kepala yang melampaui usianya. Dia menatap Lan Suerwo dengan berlinangan air mata ketika dia menolak untuk berdiri. Kakak perempuan, saya mohon, tolong, Anda harus menyelamatkan kami. Jika Anda tidak menyelamatkan kami, seluruh klan kami pasti akan dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Di masa depan, kami pasti akan membalas budi Anda. Petik 2. Bocah lelaki ini sebelumnya berteriak 2 kali padanya meskipun ada bahaya yang membuktikan bahwa ia memiliki jiwa yang baik. Sekarang, dia berlutut di depannya dengan mata berkabut penuh dengan permohonan dan sedikit harapan. Seolah-olah dia akhirnya meraih batang padi yang menyelamatkan nyawa di tengah-tengah tenggelamnya. Hatinya segera melunak. Melihat bahwa Yun Ce masih berbaring diam di belakang, dia sedikit ragu sebelum tersenyum ringan, bocah kecil, gadis kecil. Berdiri dulu, lalu bawa aku bertemu klanmu, oke. Petik 2. Mata anak kecil itu bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah menyeka air mata dari wajahnya, dia mengangguk dengan penuh semangat. Lan Suerwo dengan hati-hati menjemput Yun Ce dan mengikuti kedua anak itu ke arah rumah mereka. Di perjalanan, dia mengetahui bahwa anak laki-laki itu bernama Feng Xuer dan gadis kecil itu adalah Feng Xianer, mereka kembar jenis kelamin yang berbeda. Nama keluarga, Feng, mengejutkan Lan Suerwo beberapa, karena dia tahu itu adalah nama keluarga Kekaisaran Divine Phoenix Empire. Tetapi kedua anak itu memberitahunya bahwa nama keluarga seluruh klan mereka adalah Feng, dan bahwa mereka telah tinggal di gunung belantara ini sejak mereka dilahirkan, tanpa pernah meninggalkan atau pernah berinteraksi dengan orang luar. Ada banyak binatang buas yang sangat kejam di daerah itu, tetapi karena suatu alasan, binatang buas yang dalam ini tidak pernah mendekati tempat mereka tinggal. Namun, karena jumlah terkonsentrasi dari binatang buas yang menakutkan itu, mereka tidak pernah bisa pergi. Itu juga alasan yang sama mengapa orang luar tidak pernah masuk. Itu berlaku hanya sampai beberapa hari yang lalu ketika Black Demon Mercenary Group telah menemukan di mana mereka tinggal setelah menerobos masuk melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kelompok itu juga menyadari bahwa harta mereka sebenarnya adalah klan penjaga yang sangat kecil dan karenanya, memaksa mereka untuk menyerahkan harta yang mereka jaga. Ini adalah alasan mengapa Feng Xuer dan Feng Xianer ditangkap, agar mereka menuntut harta itu sebagai tebusan dalam sehari atau berisiko membunuh anak-anak. Ketika mereka berbalik di sekitar Bukit Pendek, sebuah desa kecil muncul di depan mata mereka. Beberapa orang dewasa setengah baya yang mengenakan pakaian kasar berdiri di depan desa, mengenakan ekspresi frustrasi dan ketidakberdayaan. Seorang wanita yang menikah menangis berdiri di antara mereka ketika dia menutupi wajahnya. Dan di atas semua dahi mereka, ada jejak berbentuk api. Ayah, ibu. Di tengah tangisan mereka, Feng Xuer dan Feng Xianer melemparkan diri ke arah wanita yang sedang menangis. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara anak-anaknya, dia hampir percaya bahwa dia sedang bermimpi ketika dia menatap linglung dan melihat anak-anaknya berlari. Hanya sampai mereka mendarat di dadanya, dia memeluk mereka erat-erat sambil menangis karena terkejut.
Zuer, Xianer, bagaimana kamu? Pria parubaya di samping tampak terkejut dan kemudian kehilangan apa yang harus dikatakan dalam kegembiraannya. Kakak perempuan yang cantik itu yang memerangi orang-orang jahat itu dan menyelamatkan kita. Feng Zuer berbalik dan menunjuk ke Lan Suerwo, tidak hanya kakak perempuan yang cantik, dia juga sangat kuat. Dia hanya perlu waktu singkat untuk melawan ketiga orang jahat itu. Petik 2. MN. Feng Xianer mengangguk setuju dengan wajah penuh pemujaan, juga, kakak perempuan berjanji kepada kita bahwa dia akan membantu kita melawan orang-orang jahat itu. Petik 2. Semua mata tertuju pada Lan Suerwo. Pria parubaya itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam ke Lan Suerwo, dan dengan tulus menyatakan, Nona, terima kasih karena telah menyelamatkan kedua anak saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus membalas Anda. Nama saya Feng Baichuan dan saya adalah pemimpin klan saat ini. Ini istri saya Feng Chaiyun. Petik 2. Tidak masalah sama sekali. Saya kebetulan lewat dan itu membutuhkan sedikit usaha. Lan Suerwo berkata dengan sopan. Pria di depannya berusia 34 tahun, penampilan dan pakaian yang dikenakannya rendah hati dan ruang di antara alisnya menunjukkan sedikit sentuhan elegan dan tenang. Jejak api yang menempel di dahinya tampak sangat jernih. Tapi sebagai pemimpin klan, kekuatannya yang mendalam hanya pada tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Sehubungan dengan usianya, tingkat kekuatan mendalam ini memang terlalu rendah. Namun, Lan Suerwo segera menyadari bahwa semua orang di depannya berada di tingkat ke-10 dari realem mendalam dasar juga, dalam aspek ini tak ada yang seragam. Terima kasih, sungguh, kami terlalu berterima kasih. Feng Chaiyun membungkuk anggun ke arah Lan Suerwo, terlalu berterima kasih untuk kata-kata. Sangat luar biasa bahwa Zuer dan Xianer berhasil kembali dengan selamat. Namun, para pencuri ganas itu mendesah. Pria tua berjanggut ke samping menghela napas lega untuk kemudian mengambil napas panjang. Kakak perempuan sangat kuat, dia pasti bisa mengusir semua pencuri ganas itu. Feng Zuer, yang secara pribadi melihat kecakapan tak terkalahkan, Lan Suerwo, mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan penuh keyakinan. Namun, kekhawatiran mereka tidak bisa diatasi dengan kata-katanya sendiri. Sementara mereka percaya bahwa kekuatannya yang dalam benar-benar luar biasa telah menyelamatkan kedua anak dari 3 pencuri ganas itu, dia tampak seperti seorang wanita muda yang baru berusia 17 hingga 18 tahun. Bahkan jika kekuatannya yang dalam itu tinggi, seberapa tinggi mungkin? Lawannya adalah kelompok tentara bayaran terkenal yang jumlahnya sekitar 100. Kaptennya dan 3 wakil kaptennya semuanya berada di alam mendalam yang benar, bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang wanita muda. Bab 103 Sisa-sisa Phoenix 3. Tatapan Feng Baichuan mengalihkan pandangan Lan Suerwo dan berkata, adik laki-laki ini, kulitmu terlihat sangat mengerikan dan kamu bahkan dibawa oleh wanita muda ini. Anda pasti telah menerima cedera berat bukan? Saya sendiri telah belajar sedikit obat, mungkin saya bisa membantu. Petik 2. Nama saya Yun Che, saya berterima kasih kepada pemimpin klan Feng atas niat baik Anda. Yun Che dengan sopan menjawab dari belakang Lan Suerwo. Suaranya menyebabkan mata Lan Suerwo yang indah melebar, kamu sudah bangun. Petik 2. Ya, aku bangun ketika kakak senior menyandarkanku. Kata Yun Che dengan senyum bahagia. Bahkan jika kulitnya tampak mengerikan, suaranya akhirnya tidak lagi lemah. Selama musim gugurnya, ia menggunakan Sky Poison Pearl dan dengan cepat menyatukan Skyroot Grass, Flower Nectar, Mountain River Plant bersama dengan 30 jenis bahan obat untuk dengan cepat meramu pelet surga yang kembali. Setelah itu, dia menelannya. Jumlah dan kualitas bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pelet pengembalian surga ini sangat keras. Selain itu, lingkungan pemurnian, tungku, dan metode pemurnian semuanya ketat hingga ekstrim. Bahkan jika itu adalah master pemurnian pelet tingkat tinggi, tingkat keberhasilan pemurnian tidak akan melebihi 30%. Tetapi dengan harta yang sangat besar dari Xiao Sek Brand Sek dan Sky Poison Pearl, semua ini tidak menjadi masalah. Lalu mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa, dan membuat saya membawa Anda sejauh ini? Lan Suerwo memerah karena marah. Karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku digendong seorang gadis. Tidak hanya itu sangat nyaman, aroma tubuh kakak senior sangat harum. Ketika dia berbicara di sini, dia awalnya ingin sedikit mengendus aroma tubuh Lan Suerwo, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi lamban saat dia menatap kosong pada tempatnya. Apakah itu benar-benar pertama kali dibawa oleh seorang gadis? Dalam kehidupan ini, memang. Tapi, selama hidupnya di Azure Cloud Continent, gadis itu, setiap kali dia kembali padanya dengan menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengetuk pintu bambu, dia pingsan di depan pintu bambu itu. Ketika dia terbangun, dia berbaring di atas tempat tidur yang lembut dan hangat. Meskipun dia tidak sadar, sepertinya dia bisa dengan jelas merasakannya menggunakan tubuh halusnya sendiri untuk memikul tubuhnya yang berdarah. Setiap langkah yang dia ambil sulit dan menyertai setiap langkah adalah setitik tetesan air mata. Berkali-kali, mungkin bahkan puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Jumlah kali tidak terhitung dan dia juga tidak repot-repot menghitungnya. Satu-satunya yang dia ingat adalah bahwa bahkan jika dia menjalani 2 kehidupan di 2 dunia, masih mustahil baginya untuk menebus apa yang dia miliki. Berutang padanya, karena surga, tidak lagi memberinya kesempatan itu. Tiba-tiba, Lan Suerwo yang dia peluk perlahan berubah menjadi sosok yang hanya muncul dalam mimpinya. Jika bukan karena kamu terluka, aku akan membuangmu, kata Lan Suerwo dengan sedikit marah. Ketika dia membawa Yun Che, dia tenang karena dia mengira Yun Che tidak sadar. Sekarang setelah dia terbangun, perasaan tubuhnya menekan tubuhnya, dan aroma lelaki yang tidak jelas menyebabkan telinganya memerah ketika jantungnya berdenyut lebih tak menentu. Pemimpin klan Feng, bisakah kamu membantu saya menemukan tempat untuk menenangkan teman saya?
Lan Suerwo bertanya pada Feng Baichuan sambil menghadapnya. Tentu saja, tolong ikuti aku. Petik 2. Desa kecil ini memang desa kecil, ada total selusin rumah sederhana dan kasar. Dari Feng Baichuan, mereka mengetahui bahwa seluruh klan tidak lebih dari 200 orang. Sehubungan dengan Lan Suero dan Yun Ce yang baru tiba, dua orang luar, orang-orang di sini awalnya waspada tetapi setelah itu, mereka mengungkapkan sifat yang baik. Sangat cepat, Lan Suero dan Yun Ce sama-sama menyadari fakta aneh, setiap orang yang mereka temui semua berada di tingkat ke-10 alam mendalam dasar. Selain anak-anak yang belum mulai mengolah energi yang mendalam, mereka semua seperti ini, tanpa kecuali. Sepertinya tingkat ke-10 alam mendalam dasar adalah batas mereka. Tapi, setelah realem mendalam yang baru lahir, setiap kali seseorang melangkah ke tingkat lain, disertai dengan hambatan yang semakin menjadi sulit untuk ditembus. Tapi dari alam mendalam dasar ke alam mendalam yang baru lahir, pada dasarnya tidak ada hambatan untuk berbicara tentang, selama cukup energi yang mendalam terakumulasi, seseorang secara alami akan melangkah ke alam mendalam yang baru lahir. Tetapi orang-orang di sini semua berhenti di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, ini benar-benar membingungkan Yun Ce dan Lan Suerwo. Bagaimana mungkin tempat ini memiliki esensi Phoenix? Suara tiba-tiba Jasmine mengejutkan Yun Ce, Phoenix. Binatang surgawi primordial, Phoenix dari legenda. Benar, suara Jasmine sedikit mengungkapkan rasa lelah, dia sebelumnya mentransfer sebagian dari energinya yang mendalam kepada Yun Ce. Meskipun itu adalah beberapa detik yang sangat singkat, itu masih menyebabkan sejumlah kerusakan pada jiwanya dan tubuh Yun Ce, meskipun sangat redup, itu pasti tanpa keraguan, esensi Phoenix. Betapa anehnya, mungkinkah Phoenix itu benar-benar turun ke pesawat inferior ini sebelumnya? Petik 2. Pesawat rendahan ini, kata-kata ini membuat hati Yun Ce bergerak, tiba-tiba dia membuat tebakan yang menakutkan tentang identitas Jasmine. Dan nyala api membekas di dahi mereka, juga tanda bahwa garis keturunan Phoenix menanggung. Tapi warna tanda ini dan warna yang putri ini tahu, sangat berbeda. Selain itu, tanda garis keturunan Phoenix biasanya tersembunyi, hanya ketika menggunakan kekuatan api Phoenix akan muncul tanda secara paksa, tetapi orang-orang di sini semua menanggung tanda Phoenix dan seolah-olah mereka tidak bisa menyembunyikannya. Singkatnya, ini terlalu aneh. Feng Baichuan membawa Lan Suero dan Yun Ce ke gubuk bersih, kalian berdua, silakan tenang di sini. Kami hanyalah klan kecil yang tersembunyi. Semua yang kami miliki tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar, jadi kami hanya dapat membuat Anda tidak nyaman. Petik 2. Lan Suero dengan hati-hati meletakkan Yun Ce di atas tempat tidur. Diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, dia berbalik untuk mengatakan, pemimpin klan Feng terlalu sopan. Kami sudah sangat bersyukur memiliki tempat seperti ini. Petik 2. Apakah kalian klan penjaga Phoenix Ruins? Yun Ce tiba-tiba bertanya pada saat ini. Feng Baichuan, yang tenang dan bermartabat hingga sekarang, membeku, pupil murid-muridnya sedikit berkontraksi. Ekspresinya dengan cepat berfluktuasi ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa menyangkal atau menghindari pertanyaan itu. Tapi setelah beberapa napas waktu, ekspresinya menjadi tenang dan tawa yang tampaknya mencela diri muncul, klan penjaga. Kami tidak layak gelar itu. Kita hanya menjauhkan diri dari dunia sambil membawa dosa dan kutukan ini. Kita hanyalah klan yang rendah hati yang harus menebus dosa-dosa mereka, generasi demi generasi. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mengetahui bahwa kita memiliki hubungan dengan Phoenix, tapi sepertinya kamu datang ke sini untuk mendapatkan apa yang disebut harta yang kita jaga, kan? Petik 2. Phoenix, binatang surgawi yang dipuja kekaisaran Phoenix surgawi. Saat Lan Suerwo yang terperangah memandang Yun Ce dan Feng Baichuan, otaknya sejenak berhenti bekerja. Tidak, kamu salah paham. Yun Ce menarik napas. Dia ingin duduk tetapi seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Dia hanya bisa menyerah, dan berbaring di sana ketika dia menjawab, alasan saya bisa mengetahui bahwa Anda mungkin klan yang menjaga sisa-sisa Phoenix, adalah karena tanda pada dahi Anda. Saya berhubungan dengan banyak rumor tentang garis keturunan Phoenix, selain dari warna yang sedikit berbeda, bentuk tanda di dahi Anda dan bentuk tanda yang saya tahu, persis sama. Kakak perempuan senior saya dan saya datang ke sini, adalah karena jatuh yang tidak disengaja dari ketinggian. Saya bahkan menderita luka berat karena jatuh, jadi sama sekali tidak ada niat lain. Petik 2. Cedera di tubuh Yun Ce dengan sepenuh hati meyakinkan Feng Baichuan. Lagi pula, tidak ada yang akan cukup gila untuk mengejar, harta karun, mereka dengan luka berat. Kata-kata Yun Ce membingungkannya untuk sementara waktu, dan kemudian dia sekali lagi dengan mengejek menertawakan dirinya sendiri, Phoenix yang dicetak. Warna yang berbeda, ya, warna yang berbeda. Jejak awalnya dihormati yang melambangkan kekuatan dan garis darahnya telah berubah menjadi tanda kesedihan terkutuk, leluhur kita membuat kesalahan yang mengerikan, tetapi dosa macam apa yang kita, generasi muda lakukan. Petik 2. Kata-kata Feng Baichuan mengungkapkan rasa duka yang kuat, sepertinya kata-kata Yun Ce benar-benar menusuk titik sakit hatinya. Tanda terkutuk, jantung Yun Ce berdebar kencang. Tanda darah, bagaimana itu bisa berubah menjadi tanda terkutuk? Tunggu-tunggu, mungkin alasan budidaya mendalam mereka terbatas pada tingkat ke-10 alam mendalam dasar, adalah karena, tanda terkutuk, yang dibicarakan Feng Baichuan. Aku percaya bahwa kamu bukan orang jahat karena aku tidak bisa merasakan kejahatan apapun dari tubuhmu dan kamu juga telah menyelamatkan kedua anakku. Namun saya harus membalas Anda, adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Hanya, Feng Baichuan menarik nafas panjang, klan kami saat ini sedang menghadapi bencana, jika Anda ingin tetap tinggal di sini, bencana bisa melibatkan Anda sehingga Anda harus memulihkan diri di sini.
Akan lebih baik jika Anda bisa menyelesaikan penyembuhan dan pergi sebelum orang-orang berbahaya kembali ke sini lagi. Karena lain kali penjahat itu datang, mungkin itu akan menjadi bencana. Petik 2. Ketika dia dibawa di jalan di sini, dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dari percakapan Lan Suerwo dan dua anak. Bingung, dia bertanya, pemimpin klan Feng, saya punya satu hal yang saya tidak mengerti. Klan Anda seharusnya sudah berada di sini selama bertahun-tahun, kan? Sudah bertahun-tahun berlalu dengan damai, tetapi mengapa sebuah kelompok tentara bayaran tiba-tiba memusatkan perhatian pada Anda? Petik 2. Feng Baichuan memandang keluar jendela dan dengan tenang menjawab, apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Klan kami sudah ada selama bertahun-tahun dan bahkan sejahtera untuk jangka waktu tertentu. Tetapi setelah menimbulkan murka surga, kami dengan cepat menurun dan tidak punya pilihan selain hidup dalam isolasi untuk bertahan hidup. Saat ini, karena penampilan yang rendah ini, kami bahkan tidak dapat dibandingkan dengan desa kecil yang rusak. Namun, kami dibiarkan tidak terganggu selama beberapa tahun terakhir karena daerah ini dikenal sebagai 10.000 binatang pegunungan. Setiap jenis binatang yang dalam merajalela, yang paling tidak kejam adalah beast mendalam yang baru lahir, dan yang paling menakutkan adalah earth beast yang mendalam. Dan bahkan dikabarkan bahwa ada 3 beast sky mendalam yang mengerikan yang tinggal di dalam pegunungan ini. Ini adalah surga binatang buas yang dalam. Mereka menolak manusia yang menginjakan kaki ke tempat ini, mereka akan berkumpul bersama untuk menyerang jika manusia memasuki daerah itu. Pada saat yang sama, semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi tingkat binatang buas. Petik 2. Adapun tempat ini, itu adalah seluruh pusat pegunungan 10.000 binatang. Beberapa manusia dapat beroperasi di sekitar perbatasan 10.000 Beast Mountain Range ini untuk mendapatkan kor binatang buas yang dalam, tetapi selain dari mereka yang sangat kuat, pada dasarnya tidak ada yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk tiba di wilayah ini. Itu dan yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu tidak akan datang ke tempat sepele seperti itu. Petik 2. Tapi sepertinya tidak ada binatang buas yang tinggal di dekat sini. Yun Ce mengerutkan kening, segera setelah dia selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari, mungkinkah itu karena dari esensi Phoenix? Benar, Feng Baichuan mengangguk, sejujurnya, reruntuhan Phoenix yang telah kami jaga selama beberapa generasi ada di belakang area ini dan mengandung esensi sisa Phoenix yang ditinggalkannya. Meskipun esensinya lemah, tidak pernah tersebar. Di dunia ini, binatang buas mana yang sanggup menahan tekanan prestisius dari Dewa Iblis Primordial? Siapa yang berani mendekati? Jadi seperti ini. Petik 2. Yun Ce perlahan mengangguk dan ekspresi wajahnya sedikit berfluktuasi. Tempat ini sebenarnya memiliki kerusakan Phoenix. Tidak hanya itu, esensi Phoenix tidak pernah bubar. Penjelasan terbaik adalah bahwa ini adalah tempat di mana kerusakan Phoenix tinggal, dan itu adalah sesuatu yang Phoenix tinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Divine Beast Primordial. Darah di seluruh tubuh Yun Ce mulai mendidih karena dia hanya memikirkan hal ini. Orang bisa membayangkan seberapa besar sensasi akan terjadi jika berita tentang Phoenix Ruin yang ada di sini menyebar. Karena ini masalahnya, lalu bagaimana orang-orang jahat yang ingin merebut barang yang kamu jaga masuk? Tanya Yun Ce. Itu benar-benar mustahil bagi kelompok tentara bayaran normal untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi binatang buas yang dalam, dan bahkan lebih dari dunia binatang buas. Lupakan sekitar 100 orang, bahkan jika skalanya 10 kali lebih besar, bertemu dengan binatang dunia nyata akan menghasilkan hasil yang benar-benar musnah. Mempertimbangkan kepadatan dari 1000 binatang buas di pegunungan ini yang berjalan di jalan tanpa menemui binatang buas roh besar atau binatang buas dunia nyata bahkan lebih mustahil. Aku tidak tahu. Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, saya ingin tahu lebih banyak dari orang lain bagaimana mereka berhasil memasuki area ini. Mungkin, inilah nasib yang pantas kita terima. Petik 2. Mungkinkah mereka meminjam kekuatan binatang buas yang bisa terbang sangat tinggi? Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia langsung menolak dugaan ini. Pegunungan 10.000 binatang ini memiliki jumlah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa dihindari bahwa ada sejumlah besar binatang buas yang terbang di antara mereka sehingga bahkan jika mereka menggunakan hewan buas yang terbang normal, masih mustahil untuk masuk. Ini hanya bisa dilakukan oleh binatang buas yang dalam di tingkat Fierce Storm Hawk dan Giant Snow Eagle, yang mampu terbang ribuan atau bahkan 10.000 meter. Tetapi karena kesulitan yang mengerikan dalam mengendalikan mereka, jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk menangani mereka terlalu sedikit. Bahkan sekte luar Xiao Sekte, sekte terkuat New Moon City, hanya punya satu, jadi bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran biasa ini memilikinya? Bab 104 Krisis yang akan datang. Biarkan aku melihat luka-lukamu, aku seharusnya bisa mengatasinya selama itu tidak terlalu aneh. Sambil mendesah, Feng Baichuan berjalan ke depan tempat tidur. Namun, Yun Ce menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku punya cara sendiri untuk menangani cedera ringan ini. Anda tidak perlu khawatir, Anda saat ini menghadapi bencana besar, jadi pasti ada banyak hal yang harus Anda lakukan sebagai pemimpin klan. Anda tidak perlu memikirkan kami. Petik 2. Feng Baichuan mengangguk dan tidak bersikeras, baiklah, kalian tinggal di sini dan beristirahatlah. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya. Saya harap orang-orang jahat itu datang sedikit kemudian. Petik 2. Feng Baichuan membuka pintu dan berjalan keluar dengan ekspresi khawatir. Yun Ce meletakkan tangannya di dagunya dan jatuh dalam pikiran yang mendalam. Apakah lukamu benar-benar baik-baik saja? Anda memang jatuh dari ketinggian yang hebat sebelumnya, setelah semua. Lan Suerwo bertanya dengan cemas. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum, saya ingat mengatakan kepada suster senior bahwa saya seorang dokter yang jenius. Bagi seorang dokter jenius, luka kecil semacam ini bukan apa-apa. Petik 2.
Bagi yang lain, luka di tubuhnya pasti akan dianggap berat tapi di matanya, itu hanya bisa dianggap sebagai luka ringan. Dokter jenius. Bahkan jika Anda adalah seorang dokter jenius, apakah itu berarti Anda bisa membuang hidup Anda seperti ini? Mata Lan Suerwo memerah ketika dia berpikir tentang bagaimana Yun Ce menyelamatkannya dengan hidupnya, 2 kali berturut-turut, apakah Anda benar-benar mati? Saya tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidup saya. Petik 2. Haha, Yun Ce tertawa, Yuanba benar, kakak senior benar-benar baik. Saya adalah orang yang telah menjadi beban bagi suster senior di tempat pertama sehingga saya harus menjadi orang yang menyalahkan diri saya sendiri, tetapi sekarang suster senior menyalahkan dirinya sendiri. Petik 2. Pandangan Lan Suerwo goyah. Menggigit bibir bawahnya, dia berkata dengan lembut, Junior Brother Yun, di masa depan, tolong jangan lakukan apa yang kamu lakukan sekarang lagi, oke? Sebenarnya, ada banyak perangkat pelindung di tubuh saya sehingga saya tidak akan terluka semudah itu. Jika sesuatu yang serupa terjadi lagi, Anda tidak dapat melindungi saya tanpa memperhatikan kehidupan Anda sendiri. Sudah cukup jika Anda hanya melindungi diri sendiri. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Apakah kamu tidak menghargai hidupmu? Jantung Lan Suerwo berdetak kencang. Tidak, saya sangat menghargai hidup saya. Tidak peduli situasinya, saya tetap tidak akan membiarkan diri saya mati. Hanya saja, tidak membiarkan Lan Suerwo melihat kesedihan jauh di dalam tatapannya, Yun Ce menutup matanya, saya pernah mengecewakan seorang gadis yang telah memperlakukan saya dengan baik. Pada akhirnya, karena aku, dia meninggal dalam pelukanku. Mungkin aku tidak akan bisa melupakan rasa sakit itu bahkan setelah 10 kehidupan. Sejak hari itu, saya bersumpah untuk tidak pernah membiarkan gadis yang memperlakukan saya dengan baik untuk menderita kerugian. Tidak pernah. Petik 2. Gadis itu, dia seharusnya tidak menjadi istrimu saat ini, kan? Lan Suerwo memandang Yun Ce, tatapannya mengungkapkan kerumitan yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Tentu saja tidak, tetapi cara dia memperlakukan saya masih dianggap baik, jadi bagaimana saya memperlakukannya juga harus dianggap baik. Memikirkan Xia King Yue, Yun Ce tersenyum lembut. Meskipun beberapa hari mereka berbagi tempat tidur yang sama pendek, kenangan itu masih indah. Namun, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan, namun identitas sebagai istrinya tertanam kuat di dalam hatinya karena dia adalah istri pertama dalam 2 masa kehidupan, meskipun mereka hanya menjadi suami dan istri dalam nama. Junior Brother Yun, kamu baru berusia 16 tahun. Tidak hanya Anda menikah pada usia yang sangat muda, Anda juga memiliki seorang gadis yang mengorbankan hidupnya untuk Anda. Mungkin masih ada gadis-gadis lain yang telah dirugikan oleh Anda. Saya telah melihat banyak pria yang berubah-ubah dalam cinta dan gairah, tetapi ini masih pertama kalinya saya melihat seorang pria yang semuda Anda. Kata Lan Suerwo sambil tertawa. Sehubungan dengan identitas, istri, Yun Ce, dia sangat sadar. Itu karena dia telah mengirim seseorang ke kota bulan baru untuk menyelidiki seluruh latar belakang Yun Ce. Fakta bahwa istrinya Xia King Yue menjadi murid Frozen Cloud Asgard, diketahui oleh semua orang di Floating Cloud City. Ini juga membiarkan keluarga Xia dia menjadi bagian dari, untuk secara tidak jelas menjadi sosok raksasa di Floating Cloud City yang tidak ada yang berani memprovokasi. Lagi pula, dalam 4 sekte utama, Frozen Cloud Asgard memiliki murid paling sedikit tetapi mereka terkenal untuk melindungi mereka sendiri. Petik 2. Yun Ce tersenyum, tetapi menolak berkomentar saat dia bertanya sebagai balasan, lalu apakah kakak senior memiliki seseorang yang dia sukai? Saya, tentu saja tidak. Seolah-olah kakak senior seperti Anda, main perempuan di mana-mana di usia yang begitu muda. Lan Suerwo mengerutkan bibirnya dan tertawa. Fiuh, betapa beruntungnya kamu tidak memilikinya, kalau tidak aku akan mati karena kesedihan. Yun Ce menghela nafas lega, dan bahkan ekspresinya sedikit melonggarkan. Petik 2. Dasar bocah cilik, aku tidak salah denganmu ketika aku mengatakan kamu berubah-ubah tentang cinta. Lan Suerwo mengangkat hidungnya untuk memberi peringatan. Setelah itu, dia mengangkat wajahnya yang menarik ketika ekspresinya menunjukkan kerinduan yang agak angan-angan, aku, kakak perempuanmu yang ingin menikah di masa depan pasti akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi yang mampu menaklukkan dunia. Bocah yang berpikiran pelin-pelan sepertimu sama sekali bukan secangkir teh. Selain itu, Anda sudah menikah. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Selamat beristirahat. Little Snow terlalu lelah dari penerbangan sebelumnya. Itu telah menghabiskan semua kekuatannya dan mungkin harus tertidur cukup lama. Kita bisa pergi begitu bangun. Adapun orang-orang di sini, saya sudah berjanji kepada 2 orang kecil bahwa saya akan membantu mereka dalam batas kekuatan saya. Petik 2. Setelah berbicara dengan Yun Ce untuk sementara waktu, dia jelas bisa merasakan bahwa itu dia berusaha keras sehingga dia tidak terus mengganggunya. Setelah berjalan keluar, dia dengan lembut menutup pintu. Tertarik dengan benda yang mereka jaga. Tiba-tiba Jasmine bertanya begitu Lan Suerwo pergi. Tentu saja, jawab Yun Ce dengan mata terpejam, karena esensi Phoenix ada di sini, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Phoenix. Phoenix, binatang suci purba. Bahkan jika itu adalah bulu, itu juga akan memiliki nilai mendalam yang surgawi. Sekarang orang luar telah mengetahui tentang tempat ini, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lindungi, masih ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menyebarkan berita tentang tempat ini. Ketika waktu itu tiba, siapa yang tahu tangan siapa itu akan mendarat. Petik 2. Huff, bagaimana mungkin manusia fana mengoceh dalam sesuatu yang dimiliki oleh binatang surgawi purba? Jasmine dengan dingin mendengus jijik dan kemudian tidak lagi berbicara, seolah-olah dia memberi peringatan baik kepada Yun Ce.
Di tengah keheningan, Yun Ce memeriksa luka di tubuhnya sebelum membenamkan kesadarannya ke Sky Poison Pearl untuk menemukan selusin atau lebih herbal. Setelah menggabungkan mereka sebentar, dia mendapatkan benjolan agar-agar berwarna hitam pekat. Dia menggosokkannya secara merata di atas bahu kirinya sebelum menutup matanya dan jatuh tertidur lelap. Ketika Yun Ce bangun lagi, sudah sore hari kedua. Dia dibangunkan oleh suara-suara kacau yang datang dari luar. Petik 2. Jika kamu pintar, maka cepat lepaskan segel di gunung belakang. Anda adalah keluarga penjaga di sini, Anda pasti akan memiliki cara untuk membatalkannya. Jangan paksa kami memaksamu melakukannya. Datang suara kasar yang membawa ancaman yang sangat ganas dan mengancam. Segel itu selalu ada di sana dan kami dengan jujur tidak tahu apa itu. Apalagi cara untuk membatalkannya. Kami hanyalah klan kecil yang tinggal di sini di pengasingan. Jika kita memang memiliki semacam harta karun, mengapa klan kita akan direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan? Itu adalah suara Feng Baichuan. Hahaha, apakah Anda pikir kami berusia 3 tahun? Siapa yang akan mempercayai kebohonganmu? Hari ini, Kapten dan Wakil Kapten kami berdua datang secara pribadi. Jika Anda terus bermain bodoh, lihat apakah kami akan menghapus seluruh klan Anda. Suara-suara ini, mungkinkah? Yun Ce langsung duduk dari tempat tidurnya. Meskipun pundak kirinya masih sakit dan tidak sefleksibel ketika dia memindahkannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Sebagian besar luka kecil di tubuhnya hampir setengah sembuh dan tubuhnya tidak lagi selemah kemarin, setidaknya dia tidak punya masalah berjalan normal sekarang. Tepat saat dia ingin turun dari tempat tidur, pintu kamar didorong terbuka dan Lan Sueruo bergegas masuk. Melihat bahwa Yun Ce sudah bangun, dia dengan cemas berkata, "Tidak baik, Saudara Junior Yun, kelompok iblis mercenaris hitam benar-benar datang hari ini. Mereka membawa lebih dari 100 orang dan benar-benar membarikade pintu masuk desa." Petik 2. Mengapa mereka begitu cepat? Yun Ce mengerutkan kening. Pemimpin klan Feng dan yang lainnya juga tertangkap tidak siap, tapi sekarang seluruh klan mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Lan Sueruo dipenuhi dengan kecemasan. Pada saat itu, gelombang raungan keras datang dari luar, apakah si cantik kecil dari kemarin ada di sini? Tidak ada harta, itu juga bagus. Bagikan dulu kecantikan kecil itu. Mari kita paman menikmati diri kita terlebih dahulu, dan mungkin kita bahkan akan melupakan harta karun itu, hahaha. Petik 2. Gelombang tawa terdengar dari kejauhan. Alis Yun Ce terkunci dalam kerutan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kelompok tentara bayaran, setan hitam, ini datang untuk menyerang begitu cepat. Jelas bahwa mereka juga, tidak yakin apakah tempat ini memiliki harta yang disebut di sini. Dari kekuatan yang sangat besar dari orang-orang di sini, siapapun yang waras akan menyimpulkan bahwa bahkan jika ada harta apapun, toh itu tidak akan sebaik itu. Tapi kemarin Lan Sueruo telah bertarung dengan 3 orang dari kelompok tentara bayaran ini dan kecantikan Lan Sueruo begitu hebat sehingga mengejutkan mereka hingga berpikir bahwa dia adalah makhluk surgawi. Alasan mengapa mereka bergegas ke sini bukan karena harta karun melainkan Lan Sueruo. Mereka takut dia akan pergi jika mereka datang sedikit kemudian. Kelompok orang jahat ini. Lan Sueruo menggigit bibirnya saat wajahnya memerah karena marah. Junior Brother Yun, kamu masih terluka sehingga kamu harus tinggal di sini dan beristirahat. Jangan keluar apapun yang terjadi. Saya akan pergi memberi mereka pelajaran. Petik 2. Jika Lan Sueruo segera membunuh ketiga orang itu kemarin, itu tidak akan menghasilkan serangan yang tidak sabar. Tapi Yun Ce tidak bisa menyalahkan Lan Sueruo, bagaimanapun, dia masih seorang gadis dan hatinya pada awalnya lembut. Dia menarik Lan Sueruo kembali dan bertanya dengan alis pekat, apa tingkat budidaya orang-orang dalam kelompok tentara bayaran ini? Tampaknya ada persyaratan untuk masuk, masing-masing dari mereka semua di atas alam mendalam dasar. Yang dengan kekuatan mendalam terendah adalah pada tingkat pertama dari realem mendalam yang baru lahir. Ada lebih dari 80 antara tingkat pertama dan kelima, dan lebih dari 30 dari mereka berada di atas tingkat kelima dari realem mendalam baru lahir. Juga, 4 lagi, yang seharusnya menjadi kapten dan wakil kapten mereka, seharusnya telah mencapai alam mendalam yang benar. Lan Sueruo menjawab sambil mengerutkan alisnya. Dengan barisan seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi Feng Baichuan dan yang lainnya yang hanya pada tingkat ke-10 dasar mendalam untuk menahan mereka. Realem mendalam benar, Yun Ce menarik napas sedikit saat tangan yang memegang Lan Sueruo mengencangkan, tidak. Kamu tidak bisa pergi. Anda mendengar apa yang mereka teriakkan sebelumnya, motif kunjungan mereka kemungkinan besar untuk Anda. Mari kita tidak berbicara tentang lebih dari 100 orang dari realem mendalam yang baru lahir, hanya para kapten realem yang mendalam itu saja, bukan orang yang bisa kita tangani. Petik 2. Mereka telah membarikade jalan keluar desa sehingga kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Selanjutnya, mungkin saya masih bisa berurusan dengan mereka dengan usaha yang cukup. Seperti Lan Sueruo mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan melepas kalung mutiara di lehernya. Segera setelah itu, energinya yang mendalam dengan cepat naik di bawah tatapan terkejut Yun Ce, mutiara di kalung ini dikenal sebagai mutiara mengunci sangat besar. Saat dikenakan, ia mampu menekan kekuatan mendalam pemakai dengan 5 peringkat. Kultivasi kekuatan mendalam saya yang sebenarnya adalah pada tingkat ketiga dari realem mendalam benar. Mereka tidak akan bisa menyakitiku dengan mudah. Petik 2. Perubahan energi mendalam Lan Sueruo membuat Yun Ce tercengang. Berusia 18 tahun, di tingkat ketiga dari realem mendalam realem. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dan menakjubkan dari Xiao Luosheng yang telah menjadi jenius nomor 1 dari kota New Moon. Dia bertanya dengan takjub, kakak senior, mengapa kamu? Saya memilih untuk melakukannya karena saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ngomong-ngomong,
Kau tetap di sini dan aku akan memikirkan ide untuk membawamu keluar dari sini. Petik 2. Meskipun Lan Suerwo telah selesai dan akan pergi, dia ditarik kembali oleh Yun Che, bahkan jika suster senior memiliki kekuatan realem mendalam sejati, lawan memiliki 4 orang di realem mendalam benar. Meskipun saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, level rata-rata mereka juga bisa lebih tinggi dari Anda. Jika tidak ada cara untuk keluar dari ini, saya akan pergi keluar dengan Anda. Petik 2. Bab 105 Setan Hitam. Jalur lembah sempit yang terjepit di antara dinding dua gunung menjadi satu-satunya pintu gerbang ke desa kecil ini yang jauh dari urusan duniawi. Namun pada saat ini, satu-satunya pintu gerbang ini terhalang oleh sekelompok orang yang memancarkan aura seperti serigala liar. Masing-masing dari mereka mengirim tatapan sengit dan bergurau pada kerumunan yang diliputi ketakutan di depan mereka. Aku sudah berkali-kali mengatakan, kita hanyalah desa kecil yang normal. Tidak ada yang disebut harta, apalagi orang yang Anda cari. Feng Baichuan mengepalkan tangannya dengan erat ketika dia mencoba untuk tidak membiarkan amarahnya meletus. Setiap orang jahat di depan mereka akan lebih unggul dari siapapun dari suku mereka, ini adalah sekelompok penjahat yang tidak mungkin mereka lawan. Desa kecil yang normal, hahaha, akankah desa kecil yang normal berada di jantung pegunungan seribu-ribu binatang ini? Apakah itu menjaga segel yang aneh? Di mataku, kalian jelas keluarga penjaga yang layu. Petik 2. Setelah gelombang tawa gila, seorang pria parubaya yang tampak galak mengenakan topi hitam berjalan keluar dari kelompok iblis mercenari hitam. 3 orang yang mengikuti di belakangnya semua memiliki senyum jahat di wajah mereka dan mengeluarkan aura mendalam yang cukup kuat untuk membuat Feng Baichuan pucat. Dia memandang curiga pada Feng Baichuan dan mencibir, ayah ini adalah kepala di sini, Kapten Iblis Hitam dari kelompok Iblis Mercenari Hitam. Kami sama sekali tidak berminat membantai sampah, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Yang perlu Anda lakukan adalah menyerahkan harta dan keindahan, dan saya akan bersumpah pada judul saya sebagai kapten bahwa kita akan pergi tanpa menyentuh satu orang pun di sini. Namun, jika Anda masih gagal menghargai kebaikan saya, setan hitam mengayunkan Wolf Fanged Mace di tangannya dan tertawa jahat, kami tidak keberatan membunuh 100 orang lagi. Petik 2. Teriakan cemas yang rendah bergema. Setiap orang yang berada di belakang Feng Baichuan memiliki wajah penuh amarah dan ketakutan, beberapa anak kecil meringkuk dalam pelukan ibu mereka sambil gemetar dan berteriak keras karena ketakutan. Beberapa tetua gemetar karena marah ketika mereka terus mengamuk, kamu pencuri jahat. Pasti akan menerima balasan. Petik 2. Feng Baichuan menjawab melalui gigi yang terkatup rapat, ketika saya mengatakan tidak ada apa-apa, sebenarnya tidak ada apa-apa. Bahkan tidak tahu apa segel itu. Bahkan jika Anda membunuh kami semua, masih tidak mungkin bagi kami untuk mengetahuinya. Petik 2. Oh ho, Anda cukup bungkam. Tampaknya Anda tidak akan jujur tanpa pertumpahan darah. Tidak masalah, kami punya banyak waktu untuk bermain-main dengan Anda secara perlahan. Setan hitam tertawa jahat dan kemudian melirik seorang pria parubaya yang membawa kapak di belakangnya, Blackie, pergi dan mendidik mereka untukku. Bunuh atau lumpuhkan sesukamu. Petik 2. Roger, Kapten, yang disebut, Blackie, membawa perajang besar dan berjalan keluar, mengayunkan bilah besarnya untuk memamerkan, dan menjilat sudut bibirnya sambil memancarkan tatapan menghina, seolah-olah melihat sekelompok semut, mereka yang tidak tahu apa-apa, biarkan kakek di sini datang dan mendidik Anda. Petik 2. Setelah selesai berbicara, pedangnya terayun lurus ke arah Feng Baichuan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melukai pemimpin klan kita. 3 tetua di belakang Feng Baichuan bergegas keluar pada saat yang sama dan menghadapi Blackie. 3 tetua semua berada di tingkat ke-10 alam mendalam dasar, jadi bahkan jika Feng Baichuan dimasukkan, tidak ada cara mereka cocok untuk Blackie yang berada di tingkat ke-6 alam mendalam yang baru lahir. Serangan pertama Blackie langsung memotong pertahanan energi mendalam penatua pertama dengan aura bilah sombongnya, meninggalkan luka berdarah panjang di dada kirinya. Pisau pemisah gunung. Blackie tertawa dingin dan kemudian kekuatan pedangnya menjadi semakin ganas. Ia tidak dilahirkan di sebuah sekte, jadi dia secara alami tidak memiliki seni yang mendalam. Namun, meskipun keterampilannya yang mendalam adalah kelas terendah, mengingat tingkat kekuatannya yang unggul, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan yang mendalam, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan Feng Baichuan dan yang lainnya. Aktivasi keterampilan yang mendalam seperti badai musim gugur yang dengan bersih menyapu daun-daun yang jatuh. Dimanapun pedangnya mendarat, ada luka di setiap tetua. Dia mengikuti dengan tendangan tiba-tiba yang mendarat keras di perut bagian bawah Feng Baichuan, mengirimnya sejauh 30 kaki sementara sejumlah besar darah segar menyembur dari mulutnya. Pemimpin klan. Ayah. Sambil menangis, Feng Zuer dan Feng Xianer berlari keluar dari pelukan Feng Chaiyun, melemparkan diri mereka di samping Feng Baichuan, dan menarik tubuhnya. Ketiga tetua itu jatuh ke tanah. Darah mengalir dari luka mereka saat wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Hehe, kedua bocah ini pasti putra dan putri kamu. Blackie menyeret pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Feng Baichuan untuk kemudian berkata dengan sinis, biarkan aku melihat apakah kamu masih akan sangat bungkam setelah aku mengukir putrimu mata keluar. Di tengah murid menyusut Feng Baichuan, dia tiba-tiba berbaring dan meraih Feng Xianer yang diteror. Berhenti. Teriakan marah dan lembut datang dari samping, dan pada saat yang sama, cahaya seputih salju datang terbang seperti meteor. Reaksi Blackie juga cepat, dia menarik tangannya dan dengan panik mundur ketika pedang panjang putih seperti batu giok secara akurat menikam posisi dia berdiri sebelumnya. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Setelah pertukaran itu, sosok seputih salju mendarat dan mengeluarkan pedang giok dari tanah untuk mengarahkannya ke Blackie bersama dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan kemarahan. Suara megap-megap dan menelan segera terdengar dari Black Demon Mercenary Group begitu Lan Suerwo muncul.
Mereka semua menatap Lan Suerwo seolah linglung karena setiap mata mereka melotot lurus, ekspresi mereka menjadi lamban, dan sejumlah besar air liur tanpa sadar mengalir keluar. Kapten, itu dia. Pria Broadax dari kemarin bersemangat berseru kepada Black Demon, aku tidak berbohong padamu kan. Bukankah dia seperti peri? Sepasang mata Black Demon sudah terbuka lebar karena menatap, dan bahkan kedua tangannya mulai bergetar. Dia dengan tegas menelan mulut air liur dan mendesis, cantik. Sangat cantik. Sial, sebenarnya ada seorang wanita cantik di dunia ini. Wanita-wanita yang ayah ini mainkan sebelumnya tidak sedap dipandang, dibandingkan dengannya. Petik 2. Kita harus mendapatkan wanita ini. Jika saya bisa tidur dengan wanita seperti ini untuk satu malam, hidup saya akan lengkap. Petik 2. Hehe, karena dia sudah keluar, bukankah dia sudah milikmu? Pria Broadax tersanjung, namun, meskipun dia mungkin terlihat muda, kekuatannya yang dalam memang mencapai realem mendalam sejati. Jika ketua kelompok ingin membawanya, beberapa upaya harus dilakukan untuk melakukannya. Petik 2. Ayah dan harimau hitam ini, setan hitam, serigala hitam, yang semuanya ada di alam mendalam sejati, selain 100 saudara lainnya masih tidak bisa berurusan dengan keindahan kecil. Hahaha, setan hitam menggosok tangannya dan tertawa tanpa hambatan. Di mata yang penuh gairah, seolah-olah Lan Suerwo sudah menjadi salah satu barang miliknya. Blackie, mundurlah. Saya pribadi akan menangani kecantikan Lil ini sendiri. Petik 2. Blackie dengan patuh mundur. Orang-orang dari kelompok iblis mercenari hitam semua melirik Lan Suerwo, tetapi mereka hanya bisa menelan air liur mereka sendiri. Mereka hanya bisa berfantasi, karena hanya setan hitam yang bisa menikmati wanita seperti itu. Hei cantik, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini? Setan hitam secara cabul bertanya sambil membawa Wolf Fanged Mask-nya dan mengungkapkan mulut gigi kuning besar yang menjijikkan. Aura kekuatan mendalam yang dipancarkan dari tubuh Black Demon membuat Lan Suerwo mengencangkan alisnya. Tingkat ketiga dari realem mendalam benar, ia berada di tingkat yang sama dengannya. Dia mengambil napas diam, ekspresinya tetap acuh tak acuh ketika dia dengan dingin berteriak, kalian adalah kelompok tentara bayaran. Anda hanya melakukan pekerjaan setelah mendapat komisi dari orang, Anda bukan grup bandit. Semakin Anda melakukan ketidakadilan, semakin besar kemungkinan Anda akan menderita dari murka surga. Ini bukan tempat yang harus kamu tempati. Pergi segera. Aura dan keagungan langitnya samar-samar menyerang indera Black Demon, dan menyebabkan tulang-tulangnya menjadi lemas ketika melihatnya dalam jarak dekat. Dia sekali lagi dengan tegas menelan liurnya dan tertawa cabul, pergi dari sini. Dengan kesenangan. Karena sedikit kecantikan telah membuka mulutnya, masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan. Jika si kecil cantik setuju untuk mengikutiku kembali dan menjadi istriku, aku, setan hitam, akan berjanji untuk segera pergi dan tidak akan pernah kembali ke tempat ini seumur hidupku. Kecantikan kecil, bagaimana menurutmu? Petik 2. Keangkuhan seperti itu. Lan Suerwo dengan marah meraung, lalu segera menyadari bahwa kedua kata itu tidak cocok. Dengan kemarahan tambahan di atas amarah, dia tahu bahwa akan sia-sia untuk mengatakan apapun kepada kelompok penjahat ini, dan langsung menikam Black Demon. Satu-satunya hal yang dia bisa pikirkan yang dapat menyelesaikan krisis saat ini adalah mengalahkan iblis hitam ini. Tangkap dia, dan kemudian paksakan kelompok iblis mercenari hitam untuk mundur. Setan hitam tidak berharap Lan Suerwo tiba-tiba menyerang dan dengan panik mengangkat Wolf Fanged Mask-nya untuk diblokir, dan sesaat bingung oleh beberapa serangan pedang berturut-turut Lan Suerwo. Sebuah kilatan emas menyelimuti pedang Lan Suerwo. Pantulan pedang itu indah dan cepat saat itu menyilaukan setan hitam. Hanya dua rip suara yang bisa terdengar ketika baju besi ringan di tubuhnya segera terbelah dua, dan bahkan energi pelindungnya yang mendalam terpotong ketika sepotong daging tiba-tiba terbang keluar. Para tentara bayaran dari Black Demon Mercenary Group semuanya bingung. Gadis ini yang kelihatannya hanya 17 hingga 18 tahun, benar-benar melukai pemimpin kelompok mereka setan hitam saat dia menyerang. Setan hitam adalah seseorang dengan kekuatan yang dalam di tingkat ketiga dari realem mendalam realem. Kemarahan Black Demon juga meletus ketika menerima serangan pedang yang tidak berat atau ringan. Dia meraung keras dan mengayunkan Wolf Fanged Mask-nya, 3 baris percikan listrik berbentuk ular muncul aneh di dada, dan perasaan kekuatan berbahaya dilepaskan dengan suara, bes. Keterampilan mendalam atribut listrik. Lan Suerwo agak khawatir di hatinya. Seorang pemimpin kelompok dari kelompok tentara bayaran normal, sebenarnya memiliki keterampilan mendalam atribut listrik. Mad Snake Thunder Dance. Wolf Fanged Mask yang tertutup petir besar menggambar busur lingkaran raksasa di sekitar Lan Suerwo. Tidak dapat menghindari serangan, pedang Lan Suerwo bersinar dengan cahaya keemasan dan benar-benar menghadapi serangan itu dengan tubuh pedang. Ding! Percikan melayang ke segala arah, pedang giok Lan Suerwo langsung melengkung dengan margin yang besar, dan dampak dari kekuatan Humongous menyebabkan Lan Suerwo terbalik. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, dia kembali membungkuk ke arah Black Demon. Cahaya keemasan melintas di matanya yang indah saat dia menggumamkan mantra lembut yang hanya dia sendiri yang bisa mendengar. Mon, lengkung, pedang. Karena menundukkan Black Demon adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan krisis, Lan Suerwo tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. Dia menusuk langsung ke Black Demon dengan keterampilan terdalam terkuatnya. Begitu pedang menusuk, tatapan Yun Ce tiba-tiba berubah menjadi kacau. Karena gaya pedang yang Lan Suerwo gunakan saat ini adalah jenis gaya pedang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu jelas hanya sebuah tusukan pedang biasa, namun pendekatan pedang itu tidak hanya keras dan sombong, tetapi juga membawa perasaan bangga yang tak terselubung, seolah-olah itu adalah raja arogan yang memandang rendah dunia, tak tertandingi dan tak terhentikan di jalannya.
Karena, Mad Snake Thunder Dance memiliki kekuatan yang besar dan tangguh, Black Demon tidak pernah berharap bahwa Lan Suerwo benar-benar dapat memblokir Mad Snake Thunder Dance dan serangan balik begitu cepat. Dia mengangkat Wolf Fanged Mace dan memblokir bagian depannya, tetapi begitu ujung pedang menyentuh Wolf Fanged Mace, ekspresi Black Demon tiba-tiba berubah sangat, karena dari tubuh klub, ada kekuatan luar biasa yang tidak dapat dia pertahankan. Bersamaan dengan suara, ding tubuhnya dengan keras tertiup ke belakang, dan Wolf Fanged Mace di tangannya juga tiba-tiba terlempar keluar dari cengkeramannya saat itu terbang jauh-jauh. Namun, momentum pedang Lan Suerwo tidak melemah sedikit pun, ujung pedang mengarah langsung ke bahu kiri Black Demon, menerobos energi yang dalam yang melindungi seolah-olah memotong tahu, dan keluar dari bagian belakang bahunya. Langsung menembus lubang bening melalui bahunya. Bab 106 Ode Dunia Phoenix, Fragmen 1. Setan hitam melolong menyakitkan ketika awan besar kabut berdarah meletus dari bahunya. Dia menghasut keganasan di sifatnya dan dengan amarah besar, tiba-tiba meraih pisau pedang giok Lan Suerwo dan mengayunkannya dengan ganas. Karena, pedang-pedang, Lan Suerwo baru saja kehabisan kekuatannya dan kekuatan Black Demon luar biasa hebat, pedang benar-benar telah diambil secara paksa oleh Black Demon dan menangkapnya lengah. Sampah. Melihat bagaimana Lan Suerwo telah melukai iblis hitam dengan dorongan, hati Yun Ce langsung berdebar. Jika dia terus bertengkar dengannya, mereka bisa berhenti sebentar, tetapi menikamnya melalui bahu tidak diragukan lagi akan membangkitkan sifatnya yang ganas. Orang bisa membayangkan konsekuensi berikut. Setan hitam meraih pedang Lan Suerwo dan jatuh kembali dengan panik. Wajahnya sudah berubah menjadi jahat, dan raungan liar keluar dari mulutnya, pergi dan menangkap BITCH untuk saya. Adapun sisanya, bunuh mereka semua. Petik 2. Seperti yang diharapkan Yun Ce, setan hitam yang marah telah memerintahkan anak buahnya untuk langsung menyerang. Sejenak, kelompok iblis mercenari hitam yang telah menunggu cukup lama mengambil senjata mereka dan bergegas sambil meraung. 3 wakil kapten mulai menyerang Lan Suerwo juga. Jika mereka bergegas ke sini, siapa yang tahu berapa banyak di sini akan terbunuh atau terluka. Yun Ce tidak berani ragu, dia berjalan cepat ke sisi Lan Suerwo sambil meraih ke atas bom tremor langit, dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ketika Sky Tremor Bomb mendarat, itu melepaskan ledakan besar, seolah-olah guntur turun ke bumi. Ledakan itu meledakkan selusin atau lebih tentara bayaran setan hitam yang telah bergegas di garis paling depan, dan mereka berbaring di lantai sambil terlatih-tatih kesakitan. 6 dari mereka memiliki kedua kaki yang tertiup angin, 3 dari mereka memiliki daging seluruh tubuh mereka berubah menjadi pasta, sementara sisanya menderita berbagai tingkat kerusakan. Grup Black Demon mercenari yang baru saja mulai masuk, berhenti sejenak. Semua ekspresi mereka menjadi tak bernyawa ketika mereka menatap lubang besar yang telah meledak terbuka. Bahkan Black Demon, yang memoleskan obat pada lukanya, matanya terbuka lebar. 3 wakil kapten juga mundur 1 langkah ke belakang dengan wajah penuh dengan ketakutan. Apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Yun Ce berdiri di depan Lan Suerwo dengan Sky Tremor Bomb kedua di kanannya dan Poison Fire Rod di kirinya. Tatapannya menyapu dingin tentara bayaran setan hitam yang berakar ketakutan sebelum dengan dingin tertawa, siapapun yang ingin mati, maju selangkah ke depan dan coba. Lan Suerwo melihat item pada Yun Ce dan berteriak dalam hati, bom tremor langit. Bagaimana Anda memiliki bom tremor langit Xiao Sekte? Petik 2. Saya mengambilnya dari perbendaharaan Sekte Cabang. Yun Ce menjawab dengan lembut sambil memegang Lan Suerwo. Mereka mundur selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai sisi Feng Baichuan. The Sky Tremor Bomb barusan telah menimbulkan penghalang besar, menyebabkan tentara bayaran setan hitam untuk sementara waktu tidak berani mendorong ke depan. Pemimpin klan Feng, apakah Anda tahu ada tempat di mana kita dapat sementara bersembunyi di? Yun Ce mengangkat tangan yang memegang bom tremor langit sambil menatap dengan ganas pada kelompok iblis mercenari hitam di depan saat ia menurunkan suaranya untuk bertanya kepada Feng Baichuan. Dia memiliki total 6 bom tremor langit, 3 telah digunakan ketika berurusan dengan Xiao Zaichi, 1 baru saja digunakan, dan saat ini, hanya 2 yang tersisa di tubuhnya. Yang paling bisa dia lakukan adalah menyebabkan pencegahan sementara. Kata-kata Yun Ce menyebabkan ekspresi Feng Baichuan menjadi kaku sejenak, tapi dia tetap diam. Yun Ce merendahkan suaranya dan bertanya, orang-orang ini berkata kalian memiliki segel di gunung belakang, apakah itu benar? Kalian pasti memiliki cara untuk membuka segel, dan memungkinkan klan Anda untuk mundur ke dalam sebelum mengaktifkan kembali segel. Paling tidak, untuk sementara semua orang akan tetap aman. Petik 2. Keluar dari pertanyaan, yang mengejutkan Yun Ce adalah bahwa Feng Baichuan tidak menyangkal hal itu, tetapi sebaliknya menolak, tempat itu adalah tanah suci yang ditinggalkan Phoenix, dan juga di mana roh surgawi Phoenix terletak. Jika setiap klan pergi ke sana, kami akan menyinggung roh surgawi burung Phoenix, dan dosa-dosa yang dilakukan klan kami tidak akan pernah diampuni. Petik 2. Yun Ce mengertakkan gigi dan berkata, orang-orang ini membawa aroma haus darah dan niat membunuh yang sangat berat. Ini berarti mereka telah membunuh cukup banyak orang. Saya rasa mengklaim sebagai kelompok tentara bayaran hanyalah kedok dan mereka sebenarnya adalah kelompok bandit yang membunuh orang karena harta benda mereka. Jika mereka benar-benar bertekad untuk membunuh kami, mereka tidak akan memiliki sedikit pun belas kasihan ketika membunuh anggota klan Anda. Klan Anda hampir semuanya mati, mengapa Anda masih peduli tentang menyinggung atau tidak menyinggung? Petik 2. Kata-kata Yun Ce menyebabkan ekspresi Feng Baichuan berfluktuasi dengan keras. Setelah melirik Feng Zuer dan Feng Xianer yang meringkuk dengan erat di sekujur tubuhnya, dia menggertakkan giginya dan diam-diam menginstruksikan para tetua di sisinya, beritahu setiap klan kita untuk mundur ke pegunungan belakang. Pemimpin klan, mungkinkah kamu
Pergi cepat, melindungi hidup kita lebih penting, jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Feng Baichuan dengan tegas memerintahkan dengan tekad kuat. Orang-orang yang telah menerima perintah mulai mundur ke arah gunung belakang. Yun Ce dan Lan Suerwo terus berdiri di sana, mengangkat Sky Tremor Bomb, yang seperti sabit maut penuai, dan menghalangi kelompok iblis mercenari hitam dari mengambil langkah maju. Apa sebenarnya itu? Setan hitam menekan bahunya sambil bertanya dengan wajah berkedut. Saya telah mendengar bahwa Departemen Artefak Xiao Sekte telah menciptakan artefak yang tangguh. Yang harus Anda lakukan adalah membuangnya dan itu akan menghasilkan ledakan energi yang mengerikan. Sepertinya dia baru saja melempar benda semacam itu. Petik 2. Apa, Xiao Sek? Apakah Anda mengatakan Xiao Sekte? Tubuh Black Demon tiba-tiba menggigil dan dia hampir jatuh di bawahnya dengan khawatir. Dia tiba-tiba teringat bahwa kecantikan di depannya ini tampak hanya berusia 17 hingga 18 tahun, namun memiliki kekuatan tingkat ketiga dari realem mendalam sejati. Selain dari 4 sekte utama, siapa lagi yang bisa merawat monster seperti itu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari kemungkinannya. Tiba-tiba, setan hitam mulai berkeringat deras. Jika dia tahu bahwa mereka milik Xiao Sekte, dia tidak akan berani memprovokasi mereka bahkan jika dia memiliki keberanian 10.000. Namun, dia sudah memprovokasi mereka. Setan hitam mengertakkan giginya. Kalau begitu, semua orang selain wanita itu harus dibunuh. Jika ada yang melarikan diri, untuk Xiao Sekte, memberantas kelompok tentara bayaran kecilnya akan semudah menghancurkan semut kecil. Mereka berusaha melarikan diri. Wakil Kapten Black Wolf melaporkan. Mengambil keuntungan dari waktu ketika mereka takut untuk bergerak maju, Feng Baichuan membawa klan dan mundur dengan tergesa-gesa, bergegas menuju pegunungan belakang. Cek mereka mau lari. Pegunungan belakang dikelilingi oleh tebing. Bahkan jika mereka menumbuhkan sayap, mereka bisa melupakan terbang. Setelah mereka, perintah setan hitam. Tapi, serigala hitam melihat bom tremor langit di tangan Yun Ce dan tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Item dengan kekuatan menakutkan semacam itu pasti sangat berharga. Mereka seharusnya tidak memiliki terlalu banyak pada mereka, mungkin yang dia pegang adalah yang terakhir. Membagi menjadi 2 kelompok dan langsung pergi. Grup Black Demon Mercenari segera bubar, membelah menjadi 2 kelompok dari kiri dan kanan, mereka meraung saat mereka mengejar ke arah pegunungan belakang. Ekspresi Yun Ce berubah serius. Dia kemudian mengayunkan lengannya dan melempar bom tremor langit ke kanan sebelum dengan cepat mengeluarkan bom tremor langit terakhir dan melemparkannya ke kiri dengan semua kekuatannya. Ledakan. Ledakan. 2 ledakan keras itu membuat orang-orang dari Black Mercenary Group menjadi berantakan total. Jeritan melengking darah terdengar berulang kali ketika ledakan memenuhi seluruh pintu masuk lembah dengan awan pasir. The Black Demon Mercenary Group menghentikan pengejaran mereka sekali lagi, beberapa bahkan jatuh di bawah mereka mencoba untuk jatuh kembali dan tidak berani bergerak maju lagi. Menghargai kehidupan seseorang adalah naluri manusia, dan dalam menghadapi ancaman yang mengancam jiwa seperti itu, sebagian besar kelompok iblis mercenari hitam tidak mau maju dengan risiko hidup mereka. Kakak senior, kita harus bergegas. Setelah menggunakan bom tremor langit terakhir, Yun Ce mengambil keuntungan dari awan pasir untuk menutupi gerakan mereka. Yun Ce menarik tangan Lan Suerwo dan dengan cepat berlari ke arah Feng Baichuan menuju. Tidak ada jejak Yun Ce dan yang lainnya begitu awan pasir surut. Desa yang hancur tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan hanya beberapa orang yang tersebar yang berlari ke arah gunung belakang dapat terlihat jauh. Setan hitam mengutuk sebelum berteriak, untuk apa kalian berdiri di sana? Pergi dan kejar mereka, kecuali untuk wanita itu, bunuh semua tanpa kecuali. Petik 2. Luka Yun Ce belum sepenuhnya pulih dan tubuhnya agak lemah. Namun, dengan bantuan Lan Suerwo, mereka dapat dengan cepat mengejar Feng Baichuan. Sebanyak 212 klan semuanya mengikuti di belakangnya, tidak ada satupun klan yang tertinggal, baik orang tua atau anak-anak. Teriakan mengerikan datang dari belakang dan tampaknya semakin dekat, dengan kemungkinan mengejar kapan saja. Setelah melangkah ke daerah pegunungan belakang, mereka dihadapkan dengan tebing yang sangat tinggi sehingga puncaknya tidak bisa terlihat. Sigil besar berukuran beberapa meter tertanam di dinding gunung di depan mereka. Warna merah yang indah muncul dari seluruh sigil, bersinar terang dan gelap di kali, sebagai pola api kirmizi yang terbakar abis, terletak di tengah sigil. Apakah ini segel yang Black Mercenary Group disebutkan sebelumnya? Yun Ce mengangkat kepalanya saat dia dengan penasaran melihat pada sigil merah yang aneh. Betul, ini adalah sigil yang menyegel reruntuhan yang ditinggalkan Phoenix. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang bisa membukanya menggunakan darah segar. Feng Baichuan menjawab. Pemimpin klan, apakah kita benar-benar masuk? Nenek moyang kita mengatakan sebelumnya bahwa hanya satu orang yang bisa masuk sekaligus. Jika begitu banyak orang yang bergabung bersama, kita mungkin menyinggung roh surgawi burung Phoenix. Seorang penatua bertanya dengan wajah serius. Tidak ada pilihan lain. Feng Baichuan dengan cepat pergi ke depan sigil, menggigit jarinya, dan meneteskan darahnya di sigil. Segera, sigil yang samar-samar bersinar tiba-tiba bersinar merah sebelum menghilang di tempat untuk mengungkapkan pintu masuk yang misterius. Cepat, cepat masuk. Feng Baichuan, yang telah mengangkat sigil, memerintahkan dengan tergesa-gesa. Klan-klan Phoenix mengerumuni seperti ikan. Tanah suci yang mereka tidak berani gegabah melangkah sebelumnya, telah menjadi satu-satunya jalan keluar yang menyelamatkan jiwa. Di antara mereka, banyak yang akan memilih mati daripada melakukan sesuatu yang akan menyinggung roh surgawi burung Phoenix. Namun, mereka tidak dapat mengabaikan keluarga dan anak-anak mereka. Grup Black Demon Mercenary menyusul tepat ketika semua orang memasuki gua.
Feng Baichuan berlari ke dalam gua dengan cepat, dan dengan gerakan tangan yang sederhana, sigil merah muncul kembali untuk sepenuhnya menutupi pintu masuk gua. Mereka benar-benar tahu cara mengangkat segel ini. Setan hitam mengepalkan tinjunya dan menggeram dengan keras, karena mereka terus menyangkal sebelumnya, ini berarti bahwa beberapa harta benar-benar tersembunyi di balik segel ini. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan? Kita jelas akan menunggu di sini. Setan hitam tertawa dingin, mereka pikir kita tidak akan bisa menangkap mereka begitu mereka melarikan diri. Pasti tidak ada makanan di dalam gua, apalagi air. Saya tidak percaya mereka akan memilih mati karena kelaparan dan dehidrasi daripada keluar. Saya ingin melihat berapa hari mereka akan bertahan. Bab 107 Ode Dunia Phoenix, Fragmen 2. Yun Ce terkejut menemukan bahwa interior itu sebenarnya adalah kamar batu datar setelah melalui formasi segel. Ruang batu itu sangat luas dan berukuran setidaknya 100 meter dan lebar. Belum lagi hanya 200 orang, itu bisa dengan mudah bahkan 10 kali lipat dari itu. Kedua sisi ruang batu memiliki tangga batu yang sangat panjang dan sepertinya ada lantai lain di atasnya. Ada jalan setapak panjang ke depan kamar batu yang panjangnya sekitar beberapa puluh meter. Di ujung aula, ada formasi segel berwarna merah yang berputar lembut yang identik dengan segel di luar. Pintu masuk segel bisa memotong pandangan, tapi itu tidak kedap suara. Lolongan tentara iblis hitam di luar terus melayang. Meledakkan formasi ini adalah suara Black Demon. Setelah itu, serangkaian suara tabrakan cahaya dibawa dari luar, dan suara seperti memekik babi yang sekarat tiba-tiba terdengar. Api, tanganku terbakar, gelombang. Kembali, kalian semua, kembali, sial, dengan formasi segel yang aneh, semacam harta surgawi harus disembunyikan di dalam. Kalian semua, bergiliran dan berjaga-jaga di sini. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan pernah keluar. Meskipun mereka telah mencapai tempat perlindungan yang aman, bayangan ketakutan masih membayangi semua orang di klan Phoenix dan obrolan yang datang dari luar membuat mereka semakin putus asa. Yun Ce mengerutkan alisnya, dan berkata kepada Lan Suerwo setelah lama berpikir, kakak senior, berapa lama lagi sampai raksasa salju elangmu bangun? Petik 2. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya, khawatir, aku juga tidak tahu. Apa yang Little Snow kehabisan saat ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga vitalitasnya. Dia mungkin perlu waktu lama sebelum dia bangun, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Atau mungkin lebih lama. Petik 2. Jika bangun, berapa banyak orang yang bisa membawanya dalam sekali jalan? 10 orang seharusnya tidak menjadi masalah. Lan Suerwo berbicara. 10 orang. Melihat kerumunan lebih dari 200 orang di ruang batu, alisnya berkerut semakin dekat. Jika raksasa salju elang terbangun, dia bisa dengan mudah melarikan diri dengan Lan Suerwo tanpa masalah. Tapi dia percaya, dengan temperamen dan watak Lan Suerwo, dia pasti tidak akan meninggalkan orang-orang ini untuk berjuang sendiri. Meskipun dia tidak bertanggung jawab sedikitpun, untuk kelangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, kami bersembunyi di sini. Mudah-mudahan, kita tidak akan menyinggung roh surgawi Phoenix. Feng Baichuan berdiri di pintu masuk lubang dengan wajah dipenuhi dengan kesuraman dan frustrasi, serta kesedihan dan ketidakberdayaan. Setidaknya hidupmu diselamatkan sementara. Burung Phoenix adalah roh surgawi, mereka tidak mungkin menyalahkan Anda karena hal seperti ini. Kata Yun Ce saat dia berjalan ke sisi Feng Baichuan. Aku harap begitu. Feng Baichuan menghela nafas lagi, selama bertahun-tahun, klan kami selalu tahu tempat kami dan menjaga diri kami sendiri. Dengan sangat hati-hati, kita tidak pernah berani melakukan apapun yang mungkin membuat marah roh burung Phoenix, karena kita terlalu takut untuk melakukannya. Siapa yang mengira bahwa kita masih akan melakukannya hari ini? Dan meskipun demikian, ini hanya bisa menjadi surga sementara kita, Anda sudah mendengar suara-suara penjahat itu juga. Mereka jelas akan terus mengawasi di pintu masuk gua. Tidak ada makanan atau sumber air di sini, kita tidak akan bisa bertahan lama. Ini terutama berlaku untuk anak-anak dan orang tua. Mendesah. Petik 2. Kalau itu makanan dan air, aku benar-benar punya di sini. Untuk 200 orang, jika digunakan dengan hemat, itu seharusnya dapat menopang Anda selama 2 minggu atau lebih. Kata Yun Ce. Kamu, Feng Baichuan memandang ke arah Yun Ce, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yun Ce jelas terlihat rapi dan tidak memiliki apa-apa padanya, bagaimana mungkin dia punya cukup makanan dan air untuk menopang 200 orang selama lebih dari 10 hari. Yun Ce tidak repot-repot membuang waktu untuk menjelaskan, dengan sentuhan tangan kirinya, dia menempatkan 6 cincin spasial berwarna sian ke tangan Feng Baichuan. Cincin spasial ini juga diambil dari perbendaharaan Xiao Sek juga. Mereka dipenuhi dengan air dan segala macam makanan. Terbukti, perbendaharaan itu tidak hanya dianggap oleh Sekte Cabang Xiao sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, tetapi juga sebagai tempat berlindung jika terjadi keadaan darurat. Langkah-langkah keamanan di depan kantor perbendaharaan sangat sulit dilanggar. Oleh karena itu, jika kecelakaan terjadi, mereka dapat melarikan diri ke perbendaharaan karena makanan dan air yang disimpan khusus akan cukup untuk bertahan selama beberapa saat, cukup untuk mengatasi bencana. Setelah memeriksa cincin spasial untuk sementara waktu, wajahnya mengungkapkan ekspresi kebahagiaan dan kejutan. Pada saat ini, suara Yun Ce datang dari sampingnya, pemimpin klan Feng, ada beberapa masalah yang saya tidak begitu mengerti. Klan Anda adalah salah satu garis keturunan Phoenix, dan Phoenix adalah binatang surgawi purba. Orang-orang dari garis keturunan Phoenix jauh lebih mulia dan kuat daripada orang-orang dari darah fana, tetapi mengapa Anda tidak dapat menembus bahkan alam mendalam elementer? Saya ingat Anda pernah menyebut kutukan, sekali, mungkinkah ini terkait dengan kutukan itu?
Petik 2. Feng Baichuan kaget, dan tidak berbicara lama. Aku terlalu sombong. Ini harus menjadi rahasia klan Anda, saya tidak harus menyelidiki terlalu jauh. Kata Yun Ce segera setelah melihat Feng Baichuan terdiam. Tidak, Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, dan tertawa mencela diri sendiri, apa rahasia klan ini? Hanya hukuman dan retribusi yang harus kita derita. Petik 2. Hukuman, retribusi, Yun Ce terkejut. Feng Baichuan menutup matanya dengan ringan, dan berbicara ketika ekspresinya berubah muram, Phoenix adalah binatang surgawi purba. Itu telah turun ke benua langit yang mendalam jauh sebelumnya untuk meninggalkan api di benua langit yang mendalam, dan karenanya telah meninggalkan banyak alasan percobaan. Mereka yang melalui persidangan dapat mewarisi garis keturunannya, dan garis keturunan ini adalah sesuatu yang bisa diwarisi oleh generasi masa depan mereka. Oleh karena itu, klan Phoenix lahir. Menurut penghitungan ulang nenek moyang kita, Phoenix telah meninggalkan 2 lahan percobaan di benua langit yang sangat besar. Salah satu dari mereka berada di Divine Phoenix Empire yang jauh, dan yang lainnya ada di sini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang ada di Divine Phoenix Empire diketahui oleh semua orang, dan telah membentuk Divine Phoenix Sect, yang sangat kuat, sedangkan tanah di Blue Wind Empire telah luput dari perhatian semua dan tidak sengaja ditemukan oleh leluhur kita. Tidak ada yang akan berpikir bahwa 10.000 Beast Mountain yang sepi dan berbahaya ini, sebenarnya memiliki reruntuhan yang ditinggalkan oleh binatang surgawi purba dari zaman purba. Petik 2. Jadi apa yang Anda katakan adalah bahwa ini hanya salah satu dari alasan pengadilan, dan bukankah harta karun, bertentangan dengan keyakinan para pencuri jahat di luar? Yun Ce mengetuk dagunya. Betul, Feng Baichuan mengangguk, nenek moyang kita telah melewati persidangan di sini saat itu. Pada saat itu, Divine Phoenix Sect, di Divine Phoenix Empire sudah menjadi sekte pelindung Divine Phoenix Empire, dan pengaruh mereka mencapai langit. Bahkan nama kekaisaran diubah menjadi Divine Phoenix. Tempat uji coba di sana juga telah menjadi area terbatas Divine Sekte Phoenix tingkat tertinggi, di mana hanya para siswa dari kelas tertinggi diberikan masuk. Terlebih lagi, garis keturunan Phoenix mereka telah menjadi kebanggaan dan kehormatan terbesar mereka. Jika mereka mengetahui fakta bahwa garis keturunan Phoenix telah muncul di tempat lain, apa yang akan kita rayu mungkin adalah kehancuran dan kehancuran alih-alih ikatan persaudaraan. Petik 2. Yun Ce diam-diam mengangguk, setuju dengannya. Divine Phoenix Empire awalnya bernama Grand Asura Kingdom. Namun, setelah Divine Phoenix Sekte naik ke tampuk kekuasaan dan memberikan dukungan untuk keluarga kekaisaran baru, bahkan nama kekaisaran telah diubah menjadi Divine Phoenix Empire. Oleh karena itu, garis keturunan Phoenix telah menjadi satu-satunya simbolisme dari kemuliaan Divine Phoenix Empire. Jika mereka benar-benar mengetahui tentang keberadaan garis keturunan Phoenix lain, mereka pasti akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk menyingkirkannya. Setelah melewati cobaan, leluhur kita mulai mewariskan garis keturunan Phoenix, generasi ke generasi. Pada saat itu telah mencapai generasi ke-12, mereka sudah berkembang menjadi sekte kecakapan besar, tetapi tidak pernah secara terbuka menyebut diri mereka sebagai klan Phoenix dan mereka terus menyembunyikan tanda Phoenix di dahi mereka di depan orang lain. Namun, pada generasi itu, salah satu leluhur bertempur dengan seseorang menggunakan kekuatan Phoenix dan api mengerikan secara tidak sengaja menyebar ke kota kecil, menghanguskan ke-32.000 jiwa tak berdosa di dalamnya. Yun Ce. Kejahatan mengerikan sejauh ini memicu kemarahan roh Phoenix di pengadilan, dan hukuman yang kejam telah menimpa kita. Semua orang di klan dari generasi itu ditandai dengan segel kutukan dalam garis keturunan Phoenix mereka, yang menekan energi yang mendalam dari semua orang di dalam klan ke tingkat ke-10 dari realem mendalam realem, tidak pernah membuat kemajuan dalam hidup mereka. Selanjutnya, tanda Phoenix berubah menjadi merah tua dan tidak bisa lagi disembunyikan. Seolah-olah meterai ini adalah simbol untuk terus-menerus mengingatkan klan dari kejahatan pedih yang telah mereka lakukan. Petik 2. Nenek moyang kita memiliki banyak musuh yang kuat. Setelah kekuatan mereka ditekan ke keadaan yang begitu kecil, mereka tidak punya pilihan selain mundur ke keterasingan. Dengan ngeri mereka menemukan setelah itu bahwa kutukan itu sebenarnya diturunkan secara paksa dari generasi ke generasi. Anak-anak mereka semua memiliki tanda merah tua Phoenix di dahi mereka begitu mereka lahir. Demikian pula, sepanjang hidup mereka, kekuatan mereka yang dalam tidak pernah bisa menembus alam dasar. Nenek moyang memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan kutukan, tetapi itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Dewa Phoenix Roh, bagaimana mungkin itu sesuatu yang bisa diganggu manusia. Sampai saat ini, 1000 tahun telah berlalu, tetapi kutukan itu masih ada di garis keturunan kita dan belum hilang. Klan kami hanya bisa bersembunyi di dalam 10.000 Beast Mountain Range dan mengawasi kami sendiri, berdoa setiap hari untuk menebus leluhur kami dan memohon pengampunan dari roh Phoenix Suci. Petik 2. Sampai hari ini, klan kita telah memburuk dengan keadaan kita saat ini, bahkan sekelompok kecil tentara bayaran dapat menyudutkan kita ke titik keputusasaan. Feng Baichuan tertawa pahit, kecewa. Dalam nada seriusnya, ada terlalu banyak keengganan dan frustrasi tak berdaya. Awalnya ini adalah rahasia klan yang tidak bisa diungkapkan kepada orang luar, tetapi dipaksa untuk keadaan yang menyedihkan hari ini, yang disebut garis keturunan dan apa yang disebut rahasia klan sudah menjadi lelucon yang lengkap. Mungkin yang paling dinanti klan ini adalah tidak dilahirkan dengan garis keturunan Phoenix, tetapi terlahir sebagai manusia biasa. Dia juga tiba-tiba mengerti mengapa Feng Baichuan tidak segera membawa klan ke reruntuhan yang ditinggalkan oleh Phoenix bahkan dalam menghadapi bahaya yang sangat besar. Memang, mereka takut. Klan mereka telah menghabiskan 1000 tahun dan beberapa lusin generasi untuk menebus kesalahan, berharap banyak dari pengampunan dari roh Phoenix sehingga mereka melakukannya bahkan ketika bermimpi, bagaimana mereka berani melakukan apapun yang bahkan mungkin sedikit tidak sopan kepada roh Phoenix surgawi. Dia berbalik,
menatap matriks segel merah di jalur, dan berkata, pemimpin klan Feng, kebetulan, apakah alasan pengadilan ditinggalkan oleh Phoenix di belakang formasi segel itu? Betul, Feng Baichuan mengangguk, dua segel ini adalah apa yang ditinggalkan nenek moyang kita. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang dapat membuka segelnya, karena tujuannya adalah untuk mencegah orang luar masuk. Petik 2. Dalam sepersekian detik itu, Yun Ce membuat keputusan, mengatakan, lalu, bisakah kamu membuka segel ini untukku? Apakah kamu memikirkan? Feng Baichuan melirik ke sampingnya. Itu benar, Yun Ce mengangguk, aku ingin melihat cobaan macam apa yang bisa ditinggalkan oleh binatang surgawi purba seperti Phoenix. Karena saya punya kesempatan sekarang, saya tentu ingin mencobanya. Petik 2. Feng Baichuan tidak segera menolaknya, tetapi sebaliknya bertanya, adik, apa level kekuatan mendalam Anda saat ini? Tingkat pertama dari realem mendalam baru lahir. Yun Ce menjawab dengan jujur. Jelas tidak, kekecewaan menyelinap ke ekspresi Feng Baichuan dan dia dengan tegas menolak, bukannya aku tidak mau membiarkanmu masuk. Hanya saja, saat itu, ketika para leluhur menjalani pelatihan Phoenix, kekuatan mereka yang mendalam telah berada di alam mendalam roh, dan mereka juga memiliki keterampilan mendalam atribut api. Meski begitu, mereka hanya berhasil mendapatkan darah Phoenix dan Divine Phoenix Pellet setelah menjalani cobaan yang sangat keras. Ada juga beberapa leluhur yang telah menjalani pelatihan dan mendapatkan Divine Phoenix Pellet kemudian, tetapi tidak ada leluhur ini yang memiliki kultivasi mendalam yang lebih rendah dari alam roh yang mendalam. Petik 2. Setelah kutukan garis keturunan menimpa kita, tidak ada yang pernah melewati persidangan lagi. Tidak ada yang bisa melewati tahap pertama persidangan. Setelah semua, dengan hanya kekuatan tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, bagaimana kita bisa menahan cobaan api Phoenix? Dan selama ini, beberapa klan yang ingin dengan paksa melewati persidangan bahkan telah mati di dalam, tidak pernah kembali lagi. Dengan kekuatanmu di level pertama dari Naschen mendalam-mendalam, sama sekali tidak ada kesempatan untuk berhasil melalui pelatihan, dan hidupmu bahkan mungkin dalam bahaya. Petik 2. Bab 108 Ode Dunia Phoenix Fragment 3. Tidak, izinkan saya untuk mencobanya. Petik 2. Yun Ce tidak gemetar ketakutan ketika berhadapan dengan kata-kata Feng Baichuan. Dia berbicara dengan nada serius, saya tahu betul kekuatan saya sendiri. Tetapi saya memang memiliki kualifikasi untuk mencoba uji coba ini. Petik 2. Yun Ce mengangkat telapak tangannya dan merentangkan jarinya. Energi besar mengalir, dan bola api berwarna oranye tiba-tiba menyala dari seluruh telapak tangannya. Bola api ini sangat mengejutkan Feng Baichuan, dan dia bertanya dengan heran, Anda benar-benar memiliki seni api atribut mendalam. Betul, selain itu adalah seni api atribut mendalam yang berperingkat sangat tinggi. Yun Ce mengangguk. Namun, kartu truf terbesarnya untuk menantang persidangan Phoenix, adalah konstitusinya yang sangat kuat yang kebal terhadap segala jenis api. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk mengatakan hal seperti itu, bahkan jika dia berkata begitu, Feng Baichuan pasti tidak akan mempercayainya, karena ini adalah persidangan Phoenix, maka itu pasti terutama jejak api. Saya memiliki pengetahuan mendalam tentang api yang dikaitkan dengan seni yang mendalam, dan memiliki tingkat resistensi tertentu terhadap energi yang mendalam api. Mungkin, bahkan mungkin bagi saya untuk dengan mudah melewati persidangan. Petik 2. Feng Baichuan masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, pengadilan Phoenix memang terutama didasarkan pada energi api, tetapi Anda terlalu meremehkannya. Bagaimana bisa energi api orang biasa menyaingi api suci binatang suci Dewa Phoenix? 10 tahun yang lalu, saya juga pernah mencoba persidangan Phoenix sebelumnya. Namun, hanya dengan mengambil beberapa langkah di lapangan percobaan pada awal persidangan, penderitaan akibat panas lahar sudah cukup untuk membuatku berharap aku sudah mati. Saya memilih untuk menyerah setelah beberapa saat. Bahkan jika Anda memiliki atribut api seni yang mendalam dan memiliki pengetahuan, kontrol, dan ketahanan energi api yang mendalam sampai batas tertentu, api Phoenix masih jauh lebih menakutkan daripada apa yang dapat Anda bayangkan. Nenek moyang pertama yang melewati persidangan Phoenix juga memiliki atribut api yang mendalam seni, dan nyaris tidak lulus dengan budidaya spirit realem-realem. Adapun leluhur yang lewat setelah itu karena mereka sudah memiliki garis keturunan Phoenix di tubuh mereka dan memiliki perlawanan yang sangat kuat di dalamnya, lebih jauh lagi, tidak ada yang memiliki kekuatan di bawah alam mendalam roh. Dengan kekuatan mendalam Anda saat ini, pada dasarnya tidak mungkin. Petik 2. Yun Ce dengan tenang berbicara, karena pemimpin klan Feng juga telah mencoba persidangan Phoenix sebelumnya, maka Anda jelas mengerti bahwa jika seseorang merasa dia tidak dapat bertahan dalam proses persidangan, seseorang dapat memilih untuk kehilangan. Kemudian, kecuali kegigihan yang tidak ada artinya, sama sekali tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang jika seseorang memilih untuk mundur ketika tidak dapat bertahan. Semua anggota klan yang meninggal dalam persidangan, mungkin ingin dengan paksa melewati dan karenanya, tinggal di sana selamanya. Tetapi saya tidak akan melakukan hal yang sama, saya sangat menghargai hidup saya sendiri, dan akan segera kehilangan begitu saya merasa bahwa itu tidak mungkin. Seperti ini, tidak ada bahaya untuk dipertimbangkan. Karena tidak ada bahaya, tidak peduli sukses atau gagal, tidak boleh ada salahnya mencoba, ya. Petik 2. Yun Ce melirik keluar dan melanjutkan, jika kebetulan aku berhasil, setidaknya aku bisa sedikit meningkatkan kekuatanku yang dalam dan membawa sedikit lebih banyak harapan dalam berurusan dengan pencuri jahat di luar. Petik 2. Feng Baichuan mengernyitkan alisnya, dan menghela nafas rendah, kamu adalah anak muda, tidak mungkin untuk tidak penasaran setelah mendengar tentang persidangan bahwa seekor binatang Phoenix surgawi telah pergi. Ketika Anda berbicara dengan saya sebelumnya, Anda setidaknya telah melirik 3 kali pada formasi segel itu. Karena Anda benar-benar ingin mencoba persidangan sebanyak ini. Maka jadilah itu, saya akan membuka gerbang persidangan untuk Anda.
Tetapi sebelum itu, yang terbaik bagi Anda adalah merawat luka Anda terlebih dahulu. Juga, selama persidangan, Anda benar-benar harus kehilangan segera ketika Anda merasa itu terlalu tak tertahankan. Jika tidak, meskipun dunia ilusi adalah ilusi, nyala api benar-benar nyala api Phoenix, Anda akan benar-benar mati jika Anda mencoba untuk menahannya dengan paksa. Petik 2. Oke, Yun Che mengangguk dengan gembira. Dengan keterampilan medis Yun Che dan bahan obat seluruh perbendaharaan bersama, luka di tubuhnya sama sekali tidak masalah. Keesokan harinya, luka di bahunya sudah benar-benar sembuh dan tidak ada rasa sakit saat melakukan gerakan besar juga, hanya bekas luka seukuran mangkuk yang tersisa. Jika dia menginginkannya, bekas luka ini juga bisa hilang dalam waktu setengah bulan. Sehari telah berlalu dan anggota kelompok iblis penyerang hitam yang seperti yang diharapkan, terus berjaga di luar. Emosi klan Phoenix akhirnya tenang, namun, itu hanya bersifat sementara. Sambil memegang makanan dan air yang didistribusikan Feng Baichuan kepada mereka, mereka tidak berani memikirkan besok di tengah-tengah kekhawatiran mereka. Dan sekarang, Feng Baichuan sudah membawa Yun Che dan Lan Suerwo sebelum formasi sel uji coba saat mereka berdiri di sana. Junior saudara Yun, Anda benar-benar ingin mencobanya tidak peduli apa. Meskipun ini adalah cobaan, bahaya besar masih bisa disembunyikan di dalam. Anda hanya memiliki kekuatan peringkat pertama Naschen mendalam-mendalam, jika Lan Suerwo menarik lengan Yun Che dan terus membujuknya. Tenang, kakak senior juga tahu bahwa aku memiliki seni yang kuat dengan atribut api, aku tidak akan dengan mudah bermasalah dalam percobaan api. Kata Yun Che sambil terhibur. Tapi, Lan Suerwo ingin mengatakan lebih banyak, tetapi melihat tatapan Yun Che yang setenang air, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia membujuk, dia masih tidak akan berubah pikiran. Dia hanya bisa menghela nafas, kalau begitu kamu harus hati-hati. Petik 2. Apakah kamu siap? Feng Baichuan bertanya ketika dia berdiri di depan formasi anjing laut. Aku harus repot-repot pemimpin klan Feng untuk membuka segel untukku. Yun Che mengangguk. Feng Baichuan perlahan mengangguk, dan mengingatkan lagi, jika kamu merasa tidak tahan lagi, kamu harus segera keluar. Tolong jangan mencoba untuk berani. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke formasi anjing laut. Seketika, lampu merah menyala melalui formasi segel, lalu menghilang sambil berputar dengan cepat. Di depan mereka, pintu masuk aneh berwarna merah gelap muncul. Seolah-olah itu adalah jurang maut yang tak berdasar, itu gelap gulita di pintu masuk dan tidak ada tanda-tanda keberadaan yang bisa dilihat. Karena leluhur menemukan tanah percobaan ini, tidak ada orang lain selain klan yang pernah masuk sebelumnya, kamu serius yang pertama. Tempat uji coba ini hanya dapat dibuka sebulan sekali, dan tidak peduli sukses atau gagal, seseorang tidak dapat masuk untuk kedua kalinya sepanjang hidup mereka. Pikirkan apakah Anda ingin masuk atau tidak lagi. Petik 2. Yun Che mengangguk, melemparkan Lan Suerwo tampilan yang nyaman, dan kemudian melangkah ke pintu masuk tempat uji coba tanpa ragu-ragu. Saat dia melangkah masuk, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, dia merasakan langit dan tanah berputar, seolah-olah tubuhnya dikirim terbang oleh badai. Dia tanpa sadar menutup matanya. Hanya setelah waktu yang lama, apakah perasaan tanpa bobot itu akhirnya menghilang perlahan. Ketika dia membuka matanya, dia hanya melihat kegelapan hitam pekat. Di mana ini? Mengapa hanya ada kegelapan? Tidak ada apa-apa di sini. Tes Phoenix, bukankah lautan api atau lava seharusnya muncul? Tepat ketika pertanyaan muncul di benaknya, dua garis cahaya keemasan tiba-tiba muncul dalam kegelapan pekat di depannya. Segera setelah itu, dua garis sempit luminans emas perlahan terbuka seperti sepasang mata yang sedikit menyipit. Tidak, itu persis sepasang mata. Sepasang mata emas raksasa tak tertandingi yang tertanam di dalam ruang gelap gulita. Mata Phoenix. Salam, manusia. Selamat datang di lapangan percobaan. Anda adalah penantang pertama tanpa garis keturunan Phoenix dalam ribuan tahun terakhir ini. Petik 2. Suara bermartabat bergema di benaknya, dari nada suara, itu jelas suara perempuan. Yun Che menatap sepasang mata emas ini, dan memeriksa, kamu. Roh Phoenix. Itu betul, saya adalah jiwa abadi yang ditinggalkan di sini oleh Phoenix, namun saya juga eksistensi independen dari Phoenix. Saya melestarikan tempat uji coba ini dan menerima semua penantang. Spirit of the Phoenix, adalah gelar yang paling pas untukku. Petik 2. Mengapa Phoenix meninggalkan tempat uji coba di sini? Yun Che langsung berbicara pertanyaan di dalam hatinya. Yun Che telah bertanya begitu saja, dan tidak pernah mengharapkan roh Phoenix menjawabnya. Apa yang keluar dari harapannya, adalah bahwa roh Phoenix sebenarnya sangat murah hati, menjawabnya, dulu, tiga api utama atribut binatang surgawi, Phoenix, gagak emas, peacock scarlet berjuang untuk posisi nenek moyang api di divin ranah pertempuran sengit berlangsung 36 hari, dan berakhir dengan kekalahan dan cedera ketiganya. Phoenix jatuh ke benua mendalam langit ini setelah terluka parah, dan sepenuhnya pulih setelah 13 tahun di benua mendalam langit. Dalam 13 tahun ini, Phoenix merasa bahwa meskipun manusia di benua langit lemah dalam kekuatan, hati dan sifat mereka murni, dengan demikian ia meninggalkan dua alasan percobaan untuk meninggalkan beberapa peluang bagi manusia di benua ini. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Petik 2. Namun, Phoenix telah meninggalkan pesan ini, jika manusia dari benua langit yang mendalam menggunakan kekuatan Phoenix ini untuk membahayakan dunia, semua kekuatan mereka akan diambil dan garis keturunan mereka akan diberikan hukuman. Yang sangat disayangkan, adalah bahwa seseorang dari salah satu garis keturunan melakukan dosa besar saat menggunakan kekuatan Phoenix. Kekuatan Phoenix telah dilucuti secara permanen dan garis keturunan mereka dikutuk. Setelah itu, tidak ada orang lain yang lulus persidangan ini.
Sebagai orang pertama yang tidak memiliki garis keturunan Phoenix dalam ribuan tahun ini, saya harap Anda dapat memecah kesunyian selama ribuan tahun ini. Lalu, apakah Anda siap? Ya, saya bisa mulai kapan saja. Yun Ce menarik napas panjang, seluruh wajahnya memegang ekspresi tenang. Dalam hal kekuatannya saja, memasuki persidangan semacam ini bisa dianggap lancang. Namun, ia mendapatkan tubuh yang kebal terhadap segala jenis api setelah menelan benih api dewa jahat. Mengandalkan surga seperti ini yang menentang Ceat, bukan seolah-olah dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali menghadapi uji coba binatang surgawi api ini. Sangat bagus, percobaan memiliki total 3 tahap, masing-masing. Tahap pertama, api penyucian iblis. Tahap kedua, panah Phoenix. Tahap ketiga, korupsi api hati. Jika Anda ingin kehilangan selama persidangan, Anda dapat berteriak kapan saja dan saya akan segera membiarkan Anda meninggalkan alasan persidangan. Anda mungkin mati jika Anda secara paksa menanggung persidangan. Aku harap kamu berhasil. Petik 2. Saat suara roh Phoenix memudar, sepasang mata emas perlahan menghilang di dalam dunia gelap gulita. Namun dunia di depan mata Yun Ce berputar sekali lagi. Beberapa saat kemudian, kegelapan sepenuhnya menghilang, dan dunia di sekelilingnya secara mengesankan berubah menjadi bidang merah tua. Adegan di depan matanya mengejutkannya untuk waktu yang lama. Tanah di bawah kakinya tampak warna merah tua, seolah-olah itu diaspal oleh baja panas merah yang menakutkan. Tanahnya tidak rata, batu-batu yang berantakan tersebar di sekitar dan gunung-gunung dari ketinggian yang berbeda-beda berlapis satu demi satu. Bahkan permukaan gunung itu merah tua, seolah-olah itu bisa memuntahkan api yang bisa mencapai langit kapan saja. Melihat ke atas, langit juga merupakan bidang merah tua. Tangkai bara didistribusikan di setiap arah di tanah berwarna merah api. Beberapa bara hanya setinggi beberapa inci, sementara beberapa bahkan melonjak hingga lebih dari 10 meter. Di kedua sisi, kolam demi kolam lava berwarna merah menggelegak seperti air mendidih. Menggambar pemandangan yang sangat mengerikan dari api penyucian lava. Tidak diragukan lagi, angin di sini sangat panas ketika suhu udara mencapai ketinggian yang mengerikan. Tidak mengherankan kalau Feng Baichuan dinyatakan kalah setelah hanya bertahan selama beberapa saat. Hanya dengan suhu di sini saja, apalagi seorang praktisi yang mendalam dari realem mendalam realem, bahkan jika seorang praktisi yang mendalam dari realem mendalam benar kehabisan semua kekuatannya, ia hanya akan mampu bertahan dengan susah payah. Tapi suhu di sini untuk Yun Ce hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Nyaman. Nyaman sejauh itu sama dengan santai berendam di dalam air hangat. Bab 109 Ode Dunia Phoenix Fragment 4. Yun Ce merasa seperti telah melangkah ke api penyucian. Tanpa sepengetahuannya, suara magma pengocok di sebelahnya sebenarnya adalah geraman ganas dari Purgatory Demon. Purgatory Demon. Roh Phoenix telah menyebutkan sebelumnya bahwa tahap pertama adalah api penyucian api iblis, namun hanya gunung berapi dan magma yang ada dan bahkan tidak ada sedikit pun tanda kehidupan dalam garis pandangnya. Yun Ce berjalan perlahan di depan. Hanya dalam nyala api neraka bisa Yun Ce benar-benar mengerti betapa menakjubkan kemampuannya untuk menahan api. Yang lain hampir tidak bisa bertahan dalam lingkungan ini dengan kekuatan mereka yang dalam, tetapi dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan. Tidak terpengaruh oleh suhu tinggi atau kobaran api, tidak akan tidak adil sedikit pun untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang bisa memberontak terhadap langit. Itu adalah langkah ke-10 ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan melihat ke kiri menuju kolam lava yang dalam. Lahar merah memancarkan suhu yang sangat tinggi. Lava bergejolak dengan keras, naik semakin tinggi, dan semakin ganas saat itu. Tiba-tiba, kolam meluap dan sebongkah besar lava pecah dengan suara memekakkan telinga. Sebuah tubuh raksasa yang ditutupi api naik tinggi dari lava dan mendarat di depan Yun Ce dengan ledakan yang menghancurkan telinga. Ini adalah raksasa api yang seluruh tubuhnya terbakar. Tingginya setinggi 33 meter, memiliki tubuh yang terbakar seluruhnya dalam api merah panas, dan memiliki 2 mata ganas di kedua sisi kepalanya. Di atas kepalanya, ada juga 2 tanduk api yang panjangnya 10 meter dan tanda emas yang tampaknya bersinar dari tengah tanduk ini. Yun Ce cepat melangkah mundur dan menatap raksasa api yang terlalu tinggi. Apakah ini Purgatory Flame Demon yang dibicarakan oleh Phoenix? Melati, apa level orang besar ini? Yun Ce bertanya dengan cepat. Ini adalah binatang api true mendalam tingkat tinggi. Dalam lingkungan yang menyala seperti ini, tidak hanya dapat mengisi kembali vitalitas dan kekuatannya yang dalam dengan cepat, kekuatan api yang dilepaskannya juga sebanding dengan roh alam yang mendalam. Suara Jasmine membawa nada peringatan. Awalnya, sebagai ranker rendah di realem mendalam baru lahir, Yun Ce tidak bisa bersaing dengan realem mendalam benar yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam mendalam spirit. Namun, jika itu murni binatang buas, maka ini mungkin belum tentu demikian. The Purgatory Flame Demon memberikan raungan keras saat matanya mengunci Yun Ce. Di bawah matanya ada mulut raksasa yang melontarkan selusin bola api berukuran super saat melengking dan terbang ke arahnya. Yun Ce berdiri di tempatnya, tidak bergerak, membiarkan bola api mendarat padanya. Puff, 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 puff. Bola api meledak berturut-turut saat mereka bersentuhan dengan tubuh Yun Ce. Kekuatan api dilepaskan dengan keras, tetapi setelah menyentuh tubuh Yun Ce, mereka menjadi seperti batu yang tenggelam ke dasar laut, dan terbakar tanpa suara tanpa menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Yun Ce. Dalam semburan api yang meledak, Yun Ce bergegas menuju Purgatory Flame Demon, dan muncul di depannya dalam sepersekian detik. Namun, menghadapi iblis api-api penyucian yang sekitar 100 kaki, tubuhnya tampak terlalu kecil dan dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai bagian bawah kakinya. Dengan geraman rendah, dia mengaktifkan Evil Soul dan menghancurkan energi dalam yang keras di atas betisnya. Bam!
Serangan berat ini mirip dengan memukul lonceng perunggu kuno yang berat, dan serangan balik itu menyebabkan rasa sakit yang hebat pada tulang-tulang tangan Yun Che. Namun, anak sapi yang baru saja dipukul oleh api Purgatory Demon hampir tidak terpengaruh dan hanya api di sana dihabisi sejenak untuk kemudian menyalakan kembali sesaat kemudian. Tubuh yang keras, Yun Che diam-diam tersentak. Setelah semua, iblis api-api penyucian ini adalah True Profound Beast tingkat tinggi. Bahkan dengan Evil Soul diaktifkan, serangan habis-habisan terkuatnya pada dasarnya tidak dapat menyebabkan banyak bahaya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika serangan Purgatory Flame Demon mungkin tidak berpengaruh padanya, serangannya juga tidak akan membahayakan. Karena telapak tangan tidak bisa melukainya, maka Yun Che membelai tangan kirinya dan mengambil harta paling berharga Xiao Sek Grand Sekte, artefak mendalam bumi yang tak tertandingi, pedang jiwa harimau. Mengkonsentrasikan energinya yang mendalam, dia menikam dengan kejam pada Purgatory Flame Demon. Sementara dia tidak benar-benar memahami konsep artefak mendalam bumi, dia tahu bahwa tingkat di atas artefak mendalam bumi adalah artefak mendalam langit dan di seluruh kekaisaran angin biru, jumlah artefak mendalam langit berjumlah tidak lebih dari 10. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya dan langka artefak mendalam bumi, yang hanya satu tingkat lebih rendah dari artefak mendalam langit, seharusnya. Dengan artefak mendalam bumi ini di tangan, bahkan jika seseorang tidak menerapkan energi yang mendalam, bahkan jika orang yang menggunakan itu hanya orang normal, itu bisa secara langsung membelah pertahanan praktisi Realm Spirit Realm. Rib gelombang. Dalam sepersekian detik Tiger Soul Sword menebas ke tubuh Purgatory Flame Demon, Yun Che mendengar geraman samar harimau. Area api yang luas di mana Purgatory Flame Demon telah dipukul seketika dipadamkan sejenak untuk mengungkapkan tubuh hitam pekatnya. Sepotong besar daging juga telah secara langsung dipotong oleh Tiger Soul Sword, dicampur dengan api, itu terbang jauh ke kejauhan. ROARRRRR. Rasa sakit yang dimakan api iblis api penyucian dengan marah membuat marahnya dan mengambil langkah ke arah Yun Che. Sementara itu, langit penuh api menghujani gelombang dengan cakar, menyelimuti area itu dalam radius 100 kaki. Awalnya, binatang mendalam sejati seharusnya tidak memiliki kemampuan serangan api area of effect yang begitu besar, tetapi senjata api Purgatory Flame Demon telah berkali-kali lipat karena lingkungan berapi-api. Bagi Yun Che, hujan api ini tidak ada konsekuensinya. Tapi langkah berat yang diambil Purgatory Flame Demon adalah sesuatu yang Yun Che tidak bisa bertahan dengan mudah. Akibatnya, ia dikirim terbang dan mendarat 100 kaki jauhnya. Namun, kurangnya kelincahan Purgatory Flame Demon benar-benar ditampilkan kepada Yun Che. Tanpa menunggu tubuhnya stabil, dia bergegas kembali ke hujan api dan meteorit. Dia meningkatkan kecepatannya ke maksimum, terus-menerus meninggalkan bayangan dengan Star God Broken Shadow. Bayangan nyata dan salah bertautan, menyebabkan kebingungan di kaki Purgatory Flame Demon saat Yun Che mendarat hit setelah memukul betisnya. The Purgatory Flame Demon menjadi semakin keras setelah terluka lagi dan lagi. Itu melepaskan apinya dalam hiruk pikuk dan kekuatan api yang terus-menerus mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan api. Setiap langkah Yun Che mengambil api setinggi 1 meter seolah-olah dia sedang menginjak tanah datar tanpa jejak cedera sedikitpun. Purgatory Flame Demon memiliki bingkai besar yang besar sehingga bergerak perlahan dan setiap kali menyerang dengan anggota tubuhnya, Yun Che berkelit dengan mudah. Setiap kali dia berubah ilusi, dia akan menebas betis Purgatory Flame Demon untuk mengiris sepotong besar daging. RIIIP. Dengan pukulan kejam lainnya, pedang itu menembus ke dalam telapak kaki Purgatory Flame Demon. Purgatory Flame Demon mengeluarkan raungan yang memekakan telinga saat api di atas tangan kanannya tiba-tiba melonjak sebelum menabrak tanah. Suasana berbahaya datang dari atas dan Yun Che melihat ke atas. Segera setelah itu, dia mundur 10 tempat dengan Star God Broken Shadow tanpa berpikir lebih jauh. Ledakan. Api Purgatory Flame Demon turun dan memicu serangkaian ledakan raksasa. Suara itu tidak kalah dengan ledakan bom tremor langit. Meskipun Yun Che menghindarinya, dia masih terkena dampak setelahnya. Tekanan mencekik membuatnya mundur beberapa langkah, dan dia melangkah ke kolam lava di belakangnya. Ujung kolam lava sangat dangkal dan nyaris mencapai betis Yun Che. Dia tidak terburu-buru lagi, tetapi memegang Tiger Soul Sword dan berdiri di lava saat dia mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun menebas lebih dari 30 luka di tubuh api penyucian iblis dengan pedangnya, mereka telah sepenuhnya lenyap. Putri ini sudah memberitahumu bahwa dia memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat di lingkungan yang menyala-nyala ini. Bukan saja apinya tidak dapat padam, bahkan luka normalnya akan pulih dalam waktu singkat. Paling-paling, butuh waktu 5 hingga 6 napas untuk pulih dari cedera yang Anda sebabkan. Bahkan jika Anda terus melanjutkan dengan cara ini selama 100 tahun, pada dasarnya tidak mungkin menyebabkan kerusakan yang berarti. Petik 2. Jasmine berbicara dengan dingin, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sebentar dan kemudian tiba-tiba berteriak, "Aku mengerti." Serang tanda emas di kepalanya. Itulah lokasi titik lemahnya. Petik 2. Tanda emas. Yun Che mengangkat kepalanya dan melihat titik emas yang menyilaukan di tengah-tengah tanduknya. Aura yang mendalam adalah yang paling lemah di daerah itu sehingga harus menjadi titik lemahnya. Coba serang di sana. Petik 2. Yun Che memiringkan kepalanya, tetapi masih berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa melakukan apapun. Itu karena Purgatory Flame Demon ini setinggi 33 meter. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan di bawah pengaruh Evil Soul, yang tertinggi yang bisa dia lompati hanya 20 hingga 25 meter, dia jelas tidak bisa menyentuh dahinya. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dan mencobanya. Yun Che mengepalkan giginya, dan berjalan ke depan Purgatory Flame Demon dengan langkah lambat. Setelah bertarung dengan itu untuk waktu yang lama, rasa bahaya lain datang dari atas kepalanya.
Purgatory Flame Demon telah mengangkat tinju kanannya, dan dengan keras menabrak posisi Yun Ce. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Yun Ce. Dengan satu patah bayangan bintang dewa, dia bergerak ke jarak sekitar 10 langkah kembali dalam sekejap, dan menghindari pusat serangan kepalan api Purgatory Flame Demon. Segera setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam sesaat sebelum tinju mendarat dan melompat dengan sekuat tenaga, langsung mencapai ketinggian lebih dari 20 meter. Ledakan. Ada tabrakan keras di bawah. Bahkan di udara, dia masih bisa merasakan gelombang energi yang mengejutkan dari bawah kakinya. Saat Purgatory Flame Demon menghancurkan tinjunya ke tanah, tubuhnya membungkuk dan dahinya turun hingga ketinggian sekitar 18 meter. Yang secara diagonal di bawah Yun Ce. Sementara di udara, kecuali seseorang telah mencapai alam mendalam Sky dan bisa menggunakan energi mereka yang mendalam untuk menjadi udara, tidak mungkin untuk menemukan leverage untuk diri sendiri di udara. Jangankan bergerak di udara, bahkan arah yang akan jatuh pun sulit dikendalikan. Namun, ini tidak terjadi untuk Yun Ce. Tubuhnya berayun, dan mengaktifkan Stargate Broken Shadow untuk tiba-tiba bergeser sekitar 7 meter ke udara, tepatnya bergerak langsung di atas kepala api penyucian iblis. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah saat ia juga dengan erat mencengkeram pedang jiwa harimau di tangannya. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang, hahaha. Petik 2. Pedang jiwa harimau tiba-tiba melepaskan cahaya yang kuat ketika geraman harimau yang sangat keras dan jelas bergema di api penyucian ini. Di tengah raungan harimau dan teriakan perang Yun Ce, Tiger Soul Sword menunjuk tepat pada titik cahaya di dahi Purgatory Flame Demon sambil membawa kekuatan Falling Moon Sinking Star dan menusuk seolah-olah mengiris tahu. Tubuh pedang panjang meteran benar-benar jatuh dan bahkan gagangnya mengikuti tepat setelah di bawah kekuatan serangan yang sangat mengamuk. Yun Ce jatuh ke tanah dan dengan cepat menutup gerbang jiwa mendalam jahatnya saat dia terengah-engah. Namun tubuh Purgatory Flame Demon sudah membeku di tempat. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar auman putus asa yang tak tertandingi. Kerangka raksasa perlahan jatuh ke depan dan jatuh ke lantai dengan suara keras eksplosif. Api di tubuhnya padam dengan cepat, sampai yang tersisa hanyalah beberapa bara kecil yang menunjukkan tubuh hitamnya yang besar. Segera setelah itu, bahkan tubuhnya mulai hancur dan semuanya menghilang seolah terbuat dari uap. Di lantai merah, hanya pedang jiwa harimau yang telah membunuhnya dalam satu serangan yang tersisa. Sukses. Yun Ce mengambil Tiger Soul Sword dan menghela nafas panjang. Dan pada saat ini, pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Di tengah-tengah distorsi, itu berputar dalam kabur, dan ketika semuanya akhirnya stabil, tanah merah, gunung berapi dan genangan lava. Semua itu lenyap. Apa yang menggantikannya adalah hamparan kehampaan, hutan belantara yang sangat datar sehingga tidak ada daratan yang tidak rata untuk dilihat. Tahap kedua persidangan, Arrows of Phoenix. Petik 2. Bab 110 Dunia Ode of the Phoenix Fragment 5. Pengadilan Phoenix memang menakutkan. Persidangan pertama ini, seandainya Yun Ce tidak kebal terhadap api, akan menyebabkan dia mati di api Purgatory Flame Demon yang tahu berapa kali. Untuk uji coba kedua ini, orang bisa tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti akan jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Dataran tandus yang tak berbatas tanpa satu helai rumput, bersama dengan angin yang menyengat, membawa serta kesunyian dan kesepian yang membuat mereka cemberut. Pada saat ini, seruan tiba-tiba burung Phoenix yang sangat keras dan jernih datang dari langit. Setelah ini, langit yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi merah menyala, seolah-olah terbakar merah dari api surgawi. Yun Ce mendongak, dan terkejut melihat langit berwarna merah tua ditutupi dengan jumlah titik merah yang tak terhitung jumlahnya. Menyusul ini, tangisan Phoenix bergema lagi dan noda-noda merah mengarah ke lokasinya dan tiba-tiba mulai dengan cepat jatuh seperti meteor. Di depan matanya, titik-titik ini semakin dekat dan menjadi semakin besar. Akhirnya, siluet burung Phoenix jelas muncul dalam garis pandang Yun Ce. Itu adalah tubuh yang diselimuti api merah, seekor Phoenix berukuran kecil sekitar 6 kaki panjangnya. Kecepatan turunnya sangat cepat, seolah-olah itu adalah panah yang cepat dan tajam dalam penerbangan. Uff! Burung Phoenix menyala menabrak tubuh Yun Ce. Itu langsung meledak, menciptakan bola api besar dan menutupi langit dengan hujan api. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah gagal dalam persidangan kedua, karena api Phoenix yang menakutkan ini sudah cukup untuk segera membakar seseorang dari alam yang mendalam roh ke kondisi terluka parah. Api ini tidak memiliki kekuatan destruktif terhadap Yun Ce, namun, kekuatan tumbukan yang kuat dan kekuatan peledak langsung menghancurkan Yun Ce ke tanah menyebabkan darah di seluruh tubuhnya bergejolak. Skri gelombang. Teriakan Phoenix bergema lagi dan siluet Phoenix lain melesat seperti panah menyala. Kali ini, Yun Ce tidak berani menerimanya dengan paksa dan dengan cepat mengelak. Bayangan Phoenix menghantam bumi dan api meledak, menyebabkan tanah retak menjadi keretakan yang panjang. Yun Ce belum mendapatkan kembali keseimbangannya ketika seekor Phoenix menangis lagi, bergema dari atas. Tapi kali ini ada tangisan Phoenix berturut-turut. 3 siluet Phoenix berturut-turut dengan cepat jatuh dari 3 arah yang berbeda, bertujuan lurus untuk Yun Ce. Tubuh Yun Ce membalik, menghindari bayangan Phoenix pertama, kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk melompat kembali dan menghindari yang kedua. Bayangan rusak bintang dewa. Ditangguhkan di udara, Yun Ce memiringkan tubuhnya dalam sekejap dan juga menghindari bayangan Phoenix ketiga. Boom, boom, boom. 3 siluet Phoenix meledak secara berurutan, memutar api yang tingginya 10 meter. Namun, tangisan Phoenix yang lebih jelas pun menyusul. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kali ini, sebenarnya ada 7 siluet Phoenix jatuh ke arahnya pada saat yang sama. Sialan, ini bukan bagaimana seharusnya dimainkan. Alis Yun Ce memutar saat dia diam-diam mengutuk hatinya.
Setelah Yun Ce memasuki pintu masuk persidangan, formasi segel awalnya muncul sekali lagi tetapi Lan Suerwo belum pergi dan bukannya berdiri di tempat. Dia telah mendengar dari Feng Baichuan tentang cobaan yang mengerikan. Menurut Feng Baichuan, dengan kekuatan Yun Ce, bahkan dengan atribut api yang mendalam seni masih akan mustahil untuk tetap berada di dalam selama lebih dari 10 napas waktu. Tapi 10 napas berlalu, 20 napas berlalu, 30 napas berlalu. Setengah jam berlalu, Yun Ce masih belum keluar. Tidak mungkin bagi Lan Suerwo tetap tenang. Ekspresi wajahnya semakin gelisah. Setelah menunggu selama 1/4 jam, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Menuju Feng Baichuan, dia bertanya, pemimpin klan Feng, mengapa dia belum keluar? Bukankah Anda mengatakan bahwa paling tidak 10 napas sebelum dia keluar? Hati Feng Baichuan sudah lama menjadi gelisah. Mendengarkan Lan Suerwo, dia hanya bisa menghiburnya, mungkin cobaan bervariasi untuk setiap orang, jadi sulit untuk mengatakan jumlah waktu yang tepat yang akan dibutuhkan. Yakinlah, adik kecil Yun Ce bukanlah tipe orang yang tidak tahu batas kemampuannya. Jika itu mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi, dia akan segera keluar. Petik 2. Lan Suerwo tidak menjawab. Dia menekan perasaan cemas di dalam hatinya dan terus menunggu. Skri gelombang-gelombang. Skri gelombang-gelombang. Skri gelombang-gelombang. Skri gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Sejumlah Phoenix menangis secara tumpang tindih, tangisan tajam sepertinya hampir akan merobek langit. Dari tangisan awal, ke kelompok 3, ke kelompok 7, ke kelompok 15. Pada saat itu, seluruh langit dipenuhi dengan tangisan Phoenix dan siluet Phoenix, seperti hujan meteor yang mengerikan yang tak tertandingi. Yun Ce menggunakan patah bayangan bintang dewa untuk dengan cepat bergerak melalui hujan meteor, dan bermanuver tentang. Patah bayangan bintang dewanya saat ini hanya pada tahap pertama tetapi meskipun keterampilan gerakan mendalam yang datang dari Jasmine berada di level terendah, itu masih mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan dan memungkinkannya bergerak seperti ilusi di antara formasi panah Phoenix sementara meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghilang. Namun, siluet Phoenix ini akhirnya menjadi terlalu terkonsentrasi, mustahil baginya untuk menghindari mereka semua. Setelah sekitar selusin ombak, dia sudah dipukul 7 atau 8 kali. Kekuatan dampak siluet Phoenix tidak bisa dibandingkan dengan nyala api yang dibawanya. Namun, untuk Yun Ce, yang hanya di realem mendalam yang baru lahir, itu adalah ancaman besar. Setiap kali dia dihantam siluet Phoenix, auranya yang dalam dan melindungi akan sedikit melemah. Ditambah dengan seringnya penggunaan Stargate Broken Shadow, konsumsi energinya sangat besar. Ledakan, 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 boom. Gelombang demi gelombang bayangan Phoenix meledak di sebelahnya. Tanah yang semula datar menjadi penuh lubang dan lubang. Tidak mungkin menemukan satu area yang masih utuh dalam pandangan. Sekali lagi, jika dia tidak kebal terhadap api, dia pasti sudah lama, meninggal beberapa ratus kali. The Fire Seed of the Evil God tidak diragukan lagi adalah ceat besar untuknya dalam cobaan Phoenix ini. Ledakan. Pada gelombang terakhir, beberapa ratus siluet Phoenix turun dari langit. Tubuh mereka memancarkan sinar api yang menyala-nyala, menerangi langit dengan warna merah. Begitu mereka jatuh, bumi yang luas itu meletus dengan api, dan tanah yang bergolak dibakar menjadi tanah hangus yang hitam pekat. Pada saat yang sama, Yun Ce dipukul dengan 7 siluet Phoenix. Aura mendalam seluruh tubuhnya pelindung benar-benar hancur dalam sekejap. Untungnya, dampaknya berakhir di sana. Selain gelombang rasa sakit di dadanya, dia tidak menerima banyak luka. Fiuh, apakah akhirnya berakhir? Berdiri di antara api yang masih menyala, Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit saat dia menghela napas panjang lega. Tangisan Phoenix telah sepenuhnya berhenti, dan akhirnya tidak ada tanda-tanda siluet Phoenix di langit di atas. Pada saat ini, dia mulai mengagumi leluhur yang disebutkan Feng Baichuan. Dengan tubuh manusia biasa dan pengembangan spirit realem-realem, dia benar-benar bisa melewati formasi Phoenix yang jauh menakutkan yang baru saja dia alami sebelumnya. Dia benar-benar seorang jenius super berbakat. Api di dekat situ berangsur-angsur terbakar dan percobaan kedua juga akhirnya berakhir. Daripada mengatakan bahwa Yun Ce berlalu, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia menggunakan fisik istimewanya untuk secara paksa bertahan melewatinya. Pada saat ini, pemandangan di depan matanya mulai mendistorsi menjadi semakin tidak jelas. Yun Ce baru saja akan mulai mengamati pemandangan persidangan ketiga ketika dia menyadari bahwa semua yang ada di depan matanya sudah menjadi hitam pekat. Setelah ini, sepasang mata emas terbuka di dunia gelap gulita. Suara roh Phoenix bergema di benaknya. Itu mengejutkan saya, Anda benar-benar memiliki tubuh khusus yang tidak takut api. Jika saya tidak salah, aura dewa jahat primordial berada di dalam tubuh Anda. Petik 2. Itu betul, Yun Ce mengangguk. Sehubungan dengan roh Phoenix yang bisa membedakan aura dewa jahat, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, Phoenix dan dewa jahat adalah bagian dari ras dewa purba. Dewa jahat tidak selaras dengan elemen manapun, karena ia sebenarnya adalah musuh utama semua elemen. Tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dewa jahat dalam hal keakraban dan kemampuan dalam menggunakan elemen. Jika Anda entah bagaimana berhasil sepenuhnya mewarisi kekuatan dewa jahat, maka tidak hanya api, bahkan air, angin, guntur, bumi, wilayah, dimensi, roh. Semua akan ditaklukkan oleh Anda, dan tidak akan pernah bisa membahayakan Anda. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Kamu melewati 2 tahap sebelumnya bukan karena kamu memiliki kekuatan yang cukup, tetapi karena fisik khusus kamu. Meskipun ini curang, passing adalah passing, saya tidak punya hak untuk menyangkal hal itu. Namun, cobaan ketiga ini, korupsi api hati, adalah cobaan hati yang tidak terkait dengan api.
Keuntungan dari tubuh Anda karenanya dibatalkan, dan uji coba ketiga ini juga merupakan uji coba yang paling sulit untuk dilalui. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, jumlah penantang yang telah melewati dua percobaan pertama berjumlah 329. Tetapi orang-orang yang lulus persidangan ketiga, hanya berjumlah 7 orang. Petik 2. 7. Yun Ce langsung terpana. Meskipun ia melewati dua cobaan pertama dengan cukup mudah dengan kondisinya yang curang, ia jelas menyaksikan ketakutan dua cobaan pada saat yang sama. Mereka yang mampu melewati dua cobaan saat berada di alam roh mendalam tidak diragukan lagi semua jenius yang tak tertandingi. Adapun orang-orang di alam mendalam benar, bahkan tidak ada kemungkinan lewat. Dan justru di dalam jenius yang luar biasa ini, hanya 2 dari 100 dari mereka yang mampu melewati persidangan ketiga. Sidang ketiga ini, seberapa mengerikankah itu? Namun, kamu tidak perlu terlalu gugup. Cobaan ketiga adalah cobaan hati. Itu tidak melibatkan perkelahian, melainkan melibatkan pilihan di dalam hatimu. Jika Anda cukup kuat dalam mengejar kekuasaan, maka bahkan jika Anda memiliki kekuatan mendalam yang lemah, ada kemungkinan Anda dapat dengan mudah lulus. Di sisi lain, jika Anda tidak memiliki tekad yang cukup, maka menyerahkan hidup Anda di dunia biasa juga bisa menjadi pilihan. Bagaimanapun, kekuatan bukanlah segalanya dalam hidup. Petik 2. Apakah kamu siap? Pencobaan hati. Sebagai seorang lelaki dari dua kehidupan, setelah mengalami batas hidup dan mati berkali-kali, yang paling tidak ia takuti adalah ujian untuk jantung, bukan? Pencobaan hati, beberapa kata ini menyebabkan hati Yun Ce menjadi tenang. Bahkan ketika menghadapi tingkat kelulusan yang sangat rendah yang disebutkan roh Phoenix, dia tidak segugup ketika dia menghadapi cobaan pertama dan kedua. Tanpa ragu-ragu, Yun Ce segera mengangguk, ayo mulai. Petik 2. Terserah kamu, aku berharap kamu sukses. Petik 2. Mata roh Phoenix menghilang dan dunia hitam pekat mulai menyimpang sekali lagi. Yun Ce merasa seolah-olah tubuhnya tersapu badai dan mulai melayang di ruang yang terdistorsi. Dia menutup matanya dan bergumam dalam hatinya, biarkan aku melihat apa sebenarnya pencobaan hati ini. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat menghancurkan kondisi mental saya. Seharusnya tidak ada lagi. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan kesadarannya mulai secara bertahap kabur. Ini menyebabkan dia tiba-tiba membuka matanya dengan waspada, tetapi beban dalam benaknya tak tertahankan. Visi dan kesadarannya menjadi semakin kabur sampai pikirannya diam sepenuhnya. Ketika dia sadar kembali, rasa sakit sedikit ditransmisikan dari berbagai bagian tubuhnya. Tubuhnya juga sangat lemah, seolah pulih dari cedera parah. Ujung hidungnya dipenuhi dengan aroma darah yang samar. Itu adalah aroma darahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tubuh saya sangat lemah? Sepertinya aku baru saja menerima luka serius. Juga, perasaan ini, aroma ini. Kenapa itu terasa begitu akrab? Dia membuka matanya perlahan. Dalam penglihatannya yang perlahan, dia menyadari di mana dia berada. Itu adalah pondok bambu yang sangat sederhana yang berisi beberapa meja sederhana. Satu meja kecil juga terbuat dari bambu dan permukaannya ditutupi dengan segala macam botol obat dan kain kasa. Meja siam lain diisi dengan semua jenis alat penyembuhan, serta tumpukan kain putih yang diwarnai dengan darah segar. Aroma obat dan darah yang kuat meresap ke seluruh ruangan. Hanya selimut tipis yang menutupi tubuhnya mengeluarkan aroma ringan dan hangat. Melihat melalui jendela bambu yang sederhana, ia melihat seutas benang yang digantungkan pada barisan pakaian pria. Pakaian-pakaian ini ditutupi dengan lapisan tambalan. Meskipun mereka telah melalui pembersihan yang teliti, karena noda darah yang deras, mereka masih mempertahankan sedikit jejak darah setelah mereka mengering. Saat kesadarannya hilang sepenuhnya, seolah disambar petir, Yun Ce tiba-tiba duduk di tempat tidur. Tatapannya kosong menatap pemandangan di depannya. Hatinya seperti perahu kecil di tengah badai, bergoyang liar. Tempat ini.